Baik teman-teman, karena sudah pukul 19.35, kita sudah minggir tadi mundur 5 menit untuk menunggu teman-teman yang lain. Dan Alhamdulillah juga sudah banyak yang gabung. Kita izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di diskusi santai gitu kata Mbak Erni. Jangan jangan kaku-kaku gitu ya, karena memang kita di sini akan diskusi bareng-bareng. Nanti mungkin Mbak Erni akan menyampaikan sesuatu gitu ya, yang kita juga tadi di grup itu banyak yang baru dengar ternyata Mbak. Termasuk saya juga baru dengar. Nanti juga mungkin teman-teman Mm-mm. boleh cerita tentang pengalamannya. Gitu teman-teman. Nah, sebelum mulai mungkin kenalan dulu ya. Teman-teman, nama saya Mutiara Din Safitri, bisa dipanggil Din. Saya juga bidan. Saya asalnya dari Purwokerto dan sekarang sedang ngambil S2 di Thailand. Gitu ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Semoga nanti kita kenal dan sama-sama gitu menyayangi sebagai teman sejawat. Nah, sebelum saya membacakan CV dari Mbak Erni, karena tadi ada yang request gitu, ada yang mungkin salam kenal Mbak, ada yang mungkin belum ini ya, belum familiar gitu dengan Ruang Bidan Indonesia dan ada request untuk share video Ruang Bidan Indonesia, saya izin share ya. Ya teman-teman Ya. tahu apa itu Ruang Bidan Indonesia? Jadi begitu teman-teman. Eh, Saya juga tadi belum kenalan ini ya. Saya salah satu volunteer gitu Ruang Bidan Indonesia. Nanti mungkin Mbak ini juga akan share kalau Ruang Bidan Indonesia itu membuka volunteer gitu. Dan saya sendiri menjadi volunteer di tahun 2024 di Divisi Professional Development. Mungkin untuk setiap tahun buka volunteer ya Mbak Erni. Insya Allah sejauh ini sih tiap tahun ya. Jadi akhir tahun biasanya Desember ke Januari. Desember biasanya pengumumannya. Terus nanti mulai startnya biasanya Januari. Gitu Mbak Dian. Ya, jadi Itu Mbak Dian teman-teman. ini Jadi juga kayaknya kenalnya juga eh, dari program mentoring dulu ya Mbak Dian ya. iya, Mentoring kenal di dari RBI program waktu mentoring. persiapan master ya. Program master Terus Mbak. dapat Iya. beasiswa ke Thailand, ambil public health. Terus Iya. join di Habis volunteer. itu Ya, ini ya. jadi volunteer. Jadi, Jadi kalau teman-teman merasa ini ya mencari mm, lingkungan yang mendukung teman-teman baik di pengetahuan karir teman-teman bisa daftar nih volunteer di Ruang Bidan Indonesia tahun depan. Tadi sudah di-spill sama Mbak Erni. Kira-kira sekitar bulan Desember gitu ya Mbak. Nanti teman-teman bisa lihat di ya insya IG-nya Allah Ruang Desember. Bidan Mm. Indonesia. Jadi kalau ingat ruang bidan Indonesia itu selalu ingat menjadi bidan dengan hati itu yang selalu kita ingat tentang ruang bidan Indonesia. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya
kita akan kenalan dengan narasumber kita, Mbak Erni. Saya izin untuk share screen kurikulum vitae dari Mbak Erni. Nah, teman-teman, beliau nama lengkap Mbak Erni adalah Erni Rosita Dewi dan kita lebih sering manggil Mbak Erni gitu. Saya jarang mendengar orang manggil Bu atau apa. Jadi semua anak-anak RB itu kayaknya manggilnya Mbak Erni. Mbak Erni, eh, beliau adalah founder dan director Ruang Bidan Indonesia yang tadi kita sudah lihat bareng-bareng videonya dan banyak sekali pekerjaan dan pengalaman profesional beliau. Dan nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya karena banyak sekali. Dan untuk pendidikannya, Mbak Erni menyelesaikan pendidikan di Master of Science Advanced Midwife Practice di Anglia Ruskin University di UK. Beliau mengambil S1 dan profesi kebidanan di Universitas Airlangga. Nah, di sini juga kita melihat bersama banyak sekali pencapaian Mbak Erni mulai dari tahun 2015 sampai sekarang 2024. Nah, di samping itu Mbak Erni juga banyak sekali melakukan publikasi penelitian. Teman-teman juga bisa baca gini ya, karena banyak, tidak hanya penelitian, beliau juga mempublikasikan buku dan banyak sekali memang Mbak Erni ini pengalamannya. Kita sudah nggak sabar nunggu pengalaman-pengalaman dari Mbak Erni. Dan di organisasi juga Mbak Erni banyak sekali pengalaman, jadi tidak hanya pendidikan, organisasi, kemudian publikasi, menulis buku itu sudah lengkap, ada semua di Mbak Erni. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih Mbak Erni sudah menginisiasi adanya acara ini. Semoga nanti kita bisa belajar banyak dari Mbak Erni. Nah, untuk waktu sharing nanti akan kita laksanakan sekitar 1 jam 20 menit. Nanti Mbak Erni akan share tentang materi gitu nggak atau pengalamannya Mbak Erni. Setelah itu kita akan lebih banyak berdiskusi. Silakan Mbak Erni, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dian atas perkenalan singkatnya tadi ya. Jadi buat yang baru bergabung, selamat bergabung teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga malam hari ini teman-teman dalam keadaan sehat. Dan insya Allah malam ini kita nanti akan diskusi ya, apa namanya, terkait tadi yang sudah di-spill sama Mbak Dian tentang peringatan baby loss ya. Jadi peringatan em, kejadian atau mungkin event kehilangan bayi gitu ya pada masa perinatal gitu ya. Nah, ini nanti mungkin sebenarnya sesinya santai saja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman berkenan on cam, silakan on cam supaya kita nggak krik-krik berdua aja ya Mbak Dian ya. Silakan on cam, silakan nanti ikut diskusi gitu ya. Karena ini nanti eh, nggak hanya dari saya gitu ya, mungkin banyak dari teman-teman juga yang share pengalaman klinisnya atau mungkin pernah mengalami hal yang sama. Nanti kita bisa saling cerita supaya forum ini lebih hidup, nggak satu arah saja gitu dari kita gitu. Nah, mungkin langsung saja saya izin share slide saya ya. Ini semoga udah terlihat ya Mbak Din ya. Sudah Mbak. Oke. Oke, jadi ini langsung saja supaya nanti lebih banyak diskusi ya teman-teman ya. Jadi terkait eh, Baby Loss ya Awareness Week. Jadi setiap tahun itu ada peringatan untuk event ini gitu ya. Kita kan tahu ya. Jadi biasanya kan banyak ya apa namanya seremoni-seremoni atau kayak peringatan-peringatan khususnya pada bidang kesehatan gitu kan. Nah ini saya juga sebenarnya baru paham dibuat gitu ya di banyak negara maju khususnya mungkin waktu itu di UK ya karena sangat spesifik teman-teman jadi saya juga baru tahu kalau ada birth trauma week macam-macam gitu jadi ini juga salah satunya saya baru aware itu ketika saya kuliah di Inggris gitu ada peringatan ini waktu itu ada dari kampus saya yang mengadakan refleksi gitu ya jadi reflektif forum jadi dosen kemudian mahasiswa gitu ya mereka mengadakan kayak
apa ya, bukan party ya, jadi kayak semacam forum, kemudian mereka menyalakan lilin gitu ya di kampus gitu ya waktu menjelang gelap, terus kemudian mereka merefleksikan lagi bagaimana support mereka untuk para perempuan yang kehilangan anaknya gitu. Nah, kalau dari definisinya sendiri ya, Babylon ini sebenarnya adalah global event ya untuk menghargai, untuk mengenang para bayi yang meninggal mungkin sebelum, selama, atau setelah proses persalinan. Nah, ini mungkin sedikit saja ya, maksudnya untuk pemanasan. Jadi, saya yakin teman-teman di sini semua kayaknya bidan ya. Ada nggak yang nggak bidan di sini? Nah, Tadi yang join sih ada kalau Mbak yang kadang bukan kita bidan. melihat framingnya bidan itu kan, framingnya bidan itu kan kita dianggap kayak selalu melihat sesuatu yang membahagiakan gitu kan, lahirnya seorang bayi, kemudian mungkin kehamilan yang menyenangkan. Tapi nggak setiap saat seperti itu gitu kan. Kadang kita ini ya banyak midwife juga yang harus coping dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan. Dan salah satunya itu adalah kondisi kehilangan ini gitu ya. Jadi banyak sekali di antara rekan-rekan bidan di sini yang mungkin tidak harus mengalami atau ketika di lapangan ya gitu ya kita melihat sesuatu yang mengenakkan aja meskipun kita memang expertnya kan di fisiologis ya. Kita pasti juga akan menghadapi situasi yang nggak mengenakan seperti kematian janin, kemudian kematian bayi. Nah, ini nggak bisa kita hindari juga gitu. Itu kan salah satu mungkin situasi yang perlu kita siapkan. Nah, kadang dari kita sendiri pun gitu ya, nggak ada persiapan untuk menghadapi itu gitu. Bagaimana kita bisa support para orang tua atau para ibu di luar sana yang mengalami hal serupa. Nah, kemudian untuk term dari loss of pregnancy gitu ya itu kan sebenarnya kan banyak pengkategoriannya teman-teman ya berdasarkan usia kehamilan dan berdasarkan dari estimasi berat badan janinnya gitu ya dan setiap negara itu sepertinya juga memiliki batasan-batasan berbeda-beda. Ini kalau misalkan teman-teman baca itu beberapa negara itu ada yang mengkategorikan 24 minggu ke atas, patokannya di 24 minggu, ada juga yang mungkin 20 minggu, jadi macam-macam. Nah, biasanya Indonesia ini kalau bikin-bikin guideline ini lebih mengacu pada American guideline ya, gitu. Nah, miscarriage ini adalah salah satu event atau kejadian kehilangan gitu ya, yang paling banyak terjadi pada para perempuan di usia reproduksi ya, teman-teman ya. Nah, bahkan kalau di secara global itu 23 juta keguguran gitu ya setiap tahun atau setara dengan 44 pregnancy loss per menit gitu. Nah, kalau saya lihat data di Indonesia berapa gitu. Kalau di data di Indonesia saya lihat kemarin data di BPS ya, Badan Pusat Statistik itu sekitar 2 juta keguguran tahun. Nah, itu kan sangat besar ya gitu ya. Entah itu bahkan saya baca itu masih estimation. Jadi estimasinya sekitar 2 juta keguguran per tahun. Itu baru keguguran gitu ya, belum belum jenis kehilangan bayi yang lain. Gitu. Padahal kan kita mengenal term-term yang lain ya. Nah, ini ini kebetulan nih saya ngambil dari ini slide apa namanya tesis saya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan ini agak beberapa nggak relevan ya. Jadi khususnya miscarriage ya atau mungkin pregnancy loss yang lain itu pasti akan menimbulkan physical, psychological dan social implication for women gitu ya. Jadi tidak mereka itu yang kehilangan bayinya tidak hanya mentalnya saja yang perlu kita support gitu ya. Mereka itu udah kehilangan bayinya, terus secara fisik itu juga mereka harus recovery gitu kan. Bayangkan ya, mereka mungkin mengalami perdarahan, mungkin ada risiko infeksi, kemudian kecemasan gitu ya, mungkin PTSD gitu ya, atau bahkan sampai keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Dan ini masih menjadi hal yang sangat tabu teman-teman. Ini kebetulan karena tesis saya itu kan fokusnya di miscarriage ya, pregnancy loss tapi spesifiknya miscarriage. Jadi eh, keguguran itu salah satu hal yang masih sangat tabu ya. Kenapa gitu? Karena mostly keguguran itu kan kalau miscarriage itu kan eh, kalau boleh dibilang kan usia kehamilannya masih muda banget ya teman-teman ya. Masih muda banget di bawah usia kehamilan 24 minggu. Dan di bawah usia 24 minggu ini biasanya ya kalau kita lihat fenomena di masyarakat di sekitar kita gitu ya, apalagi mungkin di konteks orang Indonesia ya,
banyak sekali kan perempuan-perempuan sekarang itu yang mungkin tidak secara langsung itu mau declare bahwa dia hamil gitu kan. Takut misalkan nih, misalkan dari sisi agama, oh takut nanti kena ain gitu ya. Nanti takut tiba-tiba ada mungkin yang eh, punya pandangan buruk gitu terhadap kehamilannya, atau dia takut mungkin misal nih kehamilannya tidak di planning, misalnya kebobolan lah, ya, misalkan seperti itu. Anaknya masih kecil, ini macam-macam, jadi dia menyembunyikan kehamilannya. Atau mungkin stigma-stigma sosial yang lain yang akhirnya itu perempuan lebih banyak memilih untuk tidak menyampaikan bahwa dia posisinya hamil. Nah, ini pada kondisi miscarriage ini banyak sekali sosial stigmanya, sehingga eh, ini juga akan memperparah teman-teman. Kalau misalkan para perempuan itu mengalami keguguran, kemudian tanpa diketahui orang-orang sosial di sekitarnya, gitu ya. Pernah nggak nemu hal-hal seperti ini? Atau bahkan mungkin teman kerja kita sendiri atau teman kuliah kita sendiri, gitu kan? Mereka menyembunyikan kehamilannya. Nah, ini mereka ya mungkin banyak faktor ya mengapa mereka tidak menyampaikan bahwa oh aku hamil gitu. Nah, ini juga yang akhirnya mengurangi support sistemnya mereka juga gitu ya ketika in case gitu ya naudzubillah terjadi pregnancy loss gitu, miscarriage atau mungkin stillbirth atau hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehamilannya, mereka akan merasa suffering sendiri, mereka menderita sendiri. Nah, ini kan semakin berlapis-lapis ya penderitaannya mereka ya. Dan ini Pak sering jadi banget ketika keguguran terjadi, apalagi kehamilannya masih di awal-awal gitu ya. Itu. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kita sebagai seorang bidan di negara berkembang kayak di Indonesia ya, kayak misalkan tadi di apa namanya di case keguguran aja 2 juta kasus per tahun dan ini masih estimasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi childbearing loss, the term childbearing loss ini digunakan untuk semua bentuk-bentuk pregnancy loss atau kehilangan dalam kehamilan dan kematian yang terjadi pada 28 hari pertama kehidupan. Nah, ini jenis-jenisnya banyak, teman-teman. Jadi mungkin ada yang termination atau elective abortion. Ini mungkin nggak common ya kalau di Indonesia ya terjadi elective abortion. Tapi kalau misalkan kayak di UK gitu ya, kemarin yang saya sempat lihat di sana itu kalau saya diskusi di dalam kelas itu sering banget tidak terjadi elective abortion yang mana misalkan ada fetal anomali. Jadi mungkin em, ada janinnya yang tidak tumbuh secara optimal gitu ya dan itu terdeteksi saat awal-awal kehamilan gitu. Nah, kemudian mungkin orang tuanya mengambil opsi untuk ya udah diaborsi saja dihentikan kehamilannya gitu. Jadi diterminasi lebih awal atau mungkin kehamilan ektopik ya. Akhirnya ya mau nggak mau ya teman-teman ya pasti kan nggak apa namanya pasti akan terganggu itu nanti ya kalau misalkan dia berkembangnya di luar kandungan ya. Kemudian miscarriage, ada yang early miscarriage kurang dari 14 minggu, ada juga yang late miscarriage antara 14 sampai 24 minggu. Kemudian stillbirth juga sama ya. IUFD macam-macam, ada neonatal death, jadi kematian bayi ya pada awal 28 hari kehidupannya dia atau bahkan SIDS. Nah, ini juga kayaknya kalau di Indonesia jarang nggak tahu nih kayaknya saya nggak yakin ada angka SIDS kalau di Indonesia ya jadi sindrom kematian janin bayi mendadak gitu ya ini biasanya itu karena terjadi secara mendadak ya biasanya unexplained kenapa kematiannya itu gitu. Nah, ini saya coba ambil nih ya. Ini kemarin kebetulan saya itu kan masih join ya di grup Penakib Jawa Timur ya. Jadi kayak percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Jawa Timur. Ini di grup ini orang-orang pada diskusi ini. Ini tertanggal kalau teman-teman lihat ini kelihatan nggak sih? Aku dari laser tak laser pointer. Ini ya. Ini di screenshot tanggal 11 bulan 10 2024. Tanggal 11 itu kan beberapa hari yang lalu ya. Ini kematian neonatal 0 sampai 28 hari. Ini kalau teman-teman Kan itu mungkin 202 kayaknya tahu orang nih yang orang meninggal klinisi biasanya kan melaporkan kematian ya di meninggal. websitenya Kemenkes itu Jadi ya, kan MPDN beda ya lagi gak sih? maternal perinatal death notification itu kan ada ya pelaporan kematian ibu dan bayi ya yang sudah terintegrasi itu. Nah, ini kalau dari datanya MPDN ini Jawa Timur aja ini. Jawa Timur aja itu, nah ini kan bisa dilihat ya, kemarin ada kematian satu, berarti tanggal 10 kemarin di Jawa Timur ada kematian bayi yang terlaporkan. Bulan ini ada total 45, bulan lalu ada 222 kematian. Nah, tahun ini sudah 2.432 kematian bayi. Tahun lalu 3.444 kematian bayi.
ini baru kematian bayi teman-teman, dan ini masih di Jawa Timur. Nah, kemudian coba bayangkan ini secara data nasional ya, data nasional di tahun ini per bulan Oktober ini, kalau dari data MPDN itu, ini 20.000 sudahan, 20.245 kematian bayi ini. Jadi neonatal, usia 0 sampai 28 hari. Kemudian tahun lalu bisa menembus sampai 27.000, teman-teman. Coba bayangkan gitu ya, berapa banyak bayi yang meninggal di usia belum genap 1 bulan. Ya, nah ini kalau kita ngomongin tentang ini aja udah, kalau kita kumpulkan tuh udah stadion mungkin ya. Kematian ibu-ibu yang suffering, ibu-ibu yang mengalami kesedihan mendalam karena kematian bayinya. Dan, jadi ini menurut saya pribadi ya teman-teman ya, sangat diperlukan. Apalagi kita sebagai seorang bidan itu yang kita kerjakan itu yang tadi saya sampaikan ya, kita tidak hanya disiapkan untuk kejadian yang menyenangkan, menyambut kelahiran seorang bayi gitu ya, tapi juga kita harus siap menghadapi situasi yang tersulit seperti ini juga gitu. Jadi situasinya juga sangat 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 buruk ya teman-teman ya. Bahkan kalau di negara maju mungkin nggak sebanyak itu gitu. Tapi mereka bisa sangat care, pelayanan bisa sangat spesifik. Nah, ini beberapa penelitian ya. Jadi para orang tua tadi ya yang mengalami kehilangan anaknya ya, entah dari jenis apapun proses kehilangan, entah keguguran, entah stillbirth, entah IUFD, entah kehamilan ektopik gitu ya. Mereka ini pasti akan mengalami banyak apa ya istilahnya itu hal-hal yang hilang gitu ya dari dirinya ya, mereka kehilangan kebahagiaannya, mereka mungkin sudah berpikir tentang celebration, mungkin ya celebration tentang hadirnya bayinya, mereka sudah menyiapkan macam-macam gitu ya. Bahkan di kasus orang terdekat teman saya saja ya, mereka itu sudah beli teman-teman pernak-pernik macam-macam, kemudian sudah menghias kamar, sudah siap-siap untuk, bahkan waktu itu sempat untuk apa namanya booking untuk acara akikoh macam-macam gitu ya. Ternyata kodarwanya meninggal itu ya, meninggal di usia 1 hari atau 2 hari gitu di rumah sakit ya. Jadi itu eh, apa namanya berlipat-lipat penderitaannya gitu teman-teman ya. Dan belum Karena lagi aku waktu itu ya gantung tuh. teman, karena itu teman saya dekat ya, teman saya itu juga mengalami akhirnya ya apa namanya eh karena air AC-nya itu kan tetap keluar ya, tubuhnya tetap melanjutkan proses recovery masa nifas ya teman-teman ya. Jadi sampai dia itu bendungan ASI, sampai dia kasihan banget itu waktu itu dia. Jadi setiap hari hampir dia itu mompa ASI-nya dan dibuang gitu. Udah kemana-mana. Putus tapi jantung aku. Tadi lepas, aku Ya, sambung ini selotip. bocor nih suaranya ya. Bentar, siapa nih yang bocor? Mbak Ngatima. Udah, udah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang dirasakan orang tua itu sangat nano-nano gitu. Jadi kita harus lebih care kepada mereka. Nah, ini the importance of individualized ya, partner care. Jadi ketika ada kematian bayi gitu ya, pada saat proses persalinan atau mungkin minggu-minggu pertama kelahiran gitu ya, sebenarnya itu ada teman-teman, ada small corridor. Jadi ada pintu, ada sedikit celah gitu ya untuk para orang tua itu mendapatkan kesempatan membuat memori yang paling tidak itu nanti bisa sifatnya lifetime ya gitu. Dan ini banyak sekali penelitian yang sudah menunjukkan gitu. Ketika orang tua, khususnya ibu ya, seorang ibu itu kalau misalkan dia diberikan kesempatan untuk membuat memori terakhir sebelum anaknya itu mungkin dikubur atau sebelum anaknya itu meninggal, itu em, depresif simptomnya itu jauh lebih ringan daripada mereka yang tidak diberikan kesempatan untuk melakukan memori dulu gitu ya, membuat memori yang menyenangkan dulu sama bayinya gitu. Dan ini mungkin yang paling menurut saya pribadi ya jarang dilakukan kalau di Indonesia gitu. Nah, ini ya, jadi waktu meskipun sangat sedikit ya, mereka dikasih waktu yang sangat sebentar untuk dengan bayi yang meninggal itu ya, mereka itu akan punya pengalaman yang sangat menyenangkan. Nah, ini juga dari penelitian juga, jadi penelitian listening to parents ya. Jadi ketika riset itu mendengarkan apa sih yang dirasakan para orang tua gitu, masuk para ayah gitu ya. Kalau ini konteksnya negara maju ya, yang di UK, yang mana memang sudah established gitu ya, bereavement care-nya. Ini
eh, mereka juga meng-highlight bahwa kita itu perlu melakukan pelayanan itu secara equal gitu. Jadi nggak hanya ibunya saja, karena yang menderita suffering kehilangan anak itu juga bapaknya gitu ya. Jadi kadang biasanya kita itu tidak bisa mengakomodir eh, kebutuhan bapaknya akan proses kehilangan anaknya. Jadi ini kita sebagai seorang bidan juga kacamatanya harus komprehensif ya, harus holistik juga gitu. Jadi ibu dan juga bapaknya. Nah, ini mungkin beberapa cara ya untuk creating memories. Jadi sebelum nanti tak lihatkan beberapa gambar. Nah, ini mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi para orang tua itu membuat memori sebelum bayinya itu dikubur gitu ya. Atau misalkan terakhir gitu ya, sebelum mereka berpisah sama bayinya. Jadi misalkan mereka dikasih kesempatan melihat bayinya dulu. Nah, ini kadang biasanya kalau saya amati gitu ya di lingkungan kita, masyarakat kita gitu. Kadang kalau misalkan bayinya meninggal itu malah ibu sama bayinya dipisahkan nggak sih gitu ya. Ini karena kejadian di beberapa teman saya yang bayinya meninggal itu ibu posisi kan kebetulan SC ya. Ibu kebetulan SC kemudian bayi ibu nggak dikasih tahu, nggak dikasih lihat bagaimana wajahnya. Jadi bayi itu langsung dibawa pulang kemudian dikubur. Jadi tanpa tahu bagaimana bentuk wajah anakku gitu ya, bagaimana eh, oh, apa namanya bentuk tubuhnya macam-macam gitu. Jadi waktu itu teman saya cerita ya, saya juga sampai kasihan banget gitu. Bahkan fotonya juga nggak ada gitu. Jadi itu yang membuat mungkin dia sangat traumatik teman-teman. Bahkan untuk next pregnancy-nya, kehamilan berikutnya itu sangat ngefek banget gitu. Jadi dia tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk melihat bayinya karena waktu itu keluarganya kan mengconsider bahwa takutnya dia malah semakin kalau orang Jawa bilang gitu kayak apa ya bukan sawanen ya apa istilahnya itu malah dia kayak keinget bayinya terus begitulah jadi keluarganya itu langsung memutuskan gak usah dikasih lihat gitu nah itu malah dari pengalaman teman saya itu malah semakin membuat dia trauma dan sangat sedih gitu ya. Bahkan dia sempat kecewa sama suaminya, kenapa paling tidak sempat difotokan dulu lah bayinya seperti apa gitu. Karena dia merasa aku mengandung dia sudah 9 bulan loh gitu. 9 bulan, even dia sudah meninggal, aku kok pengen tahu bentuk wajah anakku gimana gitu. Nah itu kita yang mungkin perlu lebih sensitif gitu ya tentang kebutuhannya mereka. Atau mungkin diberikan kesempatan untuk gendong dulu gitu ya, gendong bayinya, meskipun bayinya udah meninggal atau mungkin em, memandikan gitu ya atau bahkan memakaikan baju gitu ya atau mungkin membedong untuk yang terakhir kalinya itu kalau di Inggris itu dikasih kesempatan para perempuan untuk melakukan itu kemudian memberi nama kemudian mungkin ada upacara-upacara keagamaan gitu ya atau mungkin dari adat istiadat mungkin ada seperti itu salah satu cara untuk membuat memori untuk bayi-bayi yang meninggal kemudian kita juga mungkin perlu memberikan waktu gitu ya untuk mereka bareng-bareng dulu gitu. Kalau misalkan memang memang mereka minta. Kemudian foto of the baby, kemudian hand and footprint nanti saya lihatkan. Kemudian mungkin ini di beberapa di UK ya. Jadi mereka memotong rambut gitu ya, mungkin beberapa helai, kemudian mereka simpan. Nanti disimpan untuk sebagai mungkin kayak kenang-kenangan gitu ya. Kemudian mungkin ada sertifikat juga. Jadi sebelum usia 24 minggu, kemudian 24 minggu mereka itu juga ada sertifikat. Kemudian memberikan mereka kesempatan juga untuk membawa bayinya pulang bareng-bareng dari rumah sakit gitu ya. Atau biasanya kan kadang juga kan mungkin diantar pakai ambulan lah atau apa gitu. Ini sangat individualized, tergantung orang tuanya seperti apa. Nah, bentar. Mana nih? Next. Ini kayak contoh-contohnya ya teman-teman ya. Ini kebetulan saya ambil dari portal belajarnya di RCM. Ini kebetulan bayinya udah meninggal. Ini fotonya sudah diizinkan untuk dipakai gitu ya untuk training healthcare profesional. Ini kebetulan bayinya udah meninggal dan lumayan sudah lumayan cukup gede ya teman-teman ya. Dan ini mereka membuat foto dulu untuk terakhir kalinya dengan bayinya. Ya meskipun posisi posisi bayinya udah meninggal ini gitu. Nah, ini foto sama orang tuanya, kemudian foto ketika tangan ibunya di ini ya dipegangkan gitu. Anaknya megang tangan ibunya gitu. Nah, ini kemudian memory box tadi yang saya bilang nanti mungkin akan saya jelaskan lebih detail di foto saya nanti. Nah, ini udah ini kita masuk ke mungkin pengalaman clinical experience ya teman-teman ya.
Jadi ini mungkin yang saya lihat secara langsung begitu bagaimana implementasi di lapangannya konsep yang tadi gitu. Karena kalau boleh jujur ya memang ini saya pribadi adalah sesuatu hal yang sangat baru gitu ya. Saya belum pernah melihat layanan-layanan ini di Indonesia dilakukan gitu. Nah ini kebetulan saya agak spill sedikit ya. Jadi tadi sudah di-spill sama Mbak Dian di CV saya. Em, ini kebetulan saya dikasih kesempatan sama Allah gitu ya untuk studi lanjut kebidanan di Britania Raya ya di Inggris. Kemudian disponsori dan didukung oleh Chevening Scholarship. Jadi saya awardee dari Chevening Scholarship dan ini adalah awal mula saya bisa masuk ke sistem kesehatannya mereka. Karena kalau boleh dibilang untuk misalkan kamu kuliah ke luar negeri ya, tidak semuanya akan memberikan kamu kesempatan untuk belajar atau eksplor pelayanan klinis di Inggris karena mereka sangat-sangat strict terhadap peraturannya ya, terhadap pasien safety, kemudian mungkin privacy dari pasien juga ya, apalagi misalkan saya kan kalau boleh dibilang kan orang baru ya, orang internasional pendatang gitu, yang mana saya juga nggak punya lisensi, nggak punya surat izin untuk praktek di sana gitu. Nah kebetulan waktu itu saya memang dari awal ya, memang tekad saya itu adalah saya nggak hanya pengen hanya sekedar kuliah di dalam kelas gitu. Saya pengen masuk, saya pengen jegur ke lapangan gitu, pengen lihat secara langsung bagaimana sih pelayanan bidan di Inggris gitu ya. Jadi saya memang memutuskan memilih kampus saya di Anglia Ruskin University meskipun pada saat itu saya dapat beberapa LOE ya. Saya dapat LOE dari King's College London, saya dapat LOE dari University of Salford Manchester, saya juga sempat dapat LOE dari Queen's University of Belfast gitu ya. Tapi mostly semuanya itu hanya kuliah di kelas gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan ambil Anglia Ruskin University karena mereka yang bisa memberikan saya kesempatan untuk itu gitu dan bahkan sampai mereka itu membantu saya ngurus secara administrasinya ya sehingga saya mendapatkan honorary kontrak ini. Jadi tanpa ini saya mungkin tidak akan bisa masuk dan explore di sana gitu. Jadi ini dibuatkan dan dibantu pengurusan oleh university saya dan juga mungkin course leader saya ya karena waktu itu saya lumayan dekat dan saya sampaikan gitu keinginan saya. Kemudian saya disponsori oleh Chevening juga gitu ya, karena mungkin disponsori sama pemerintahnya mereka juga gitu ya. Jadi mereka sangat-sangat helpful untuk mengakomodir keinginan saya belajar di sana gitu. Nah ini mungkin beberapa eh, foto lah ya, mejeng dikit ya. Ini saya share juga di Instagram saya. Nah, ini mungkin beberapa unit-unit yang memang saya ditempatkan waktu itu jadi ada midwife light care unit, ada obstetric light care, ada maternity triage, ada elective dan emergency operative theater ya. Ada Rainbow Clinic lah ini yang mungkin akan spesifik kita ngobrolkan malam ini. Jadi Rainbow Clinic ini adalah tempat pelayanan dari spesialis bereavement midwife. Jadi bidan yang memang dia itu di training dikhususkan untuk pelayanan berkabung tadi ya. Jadi untuk memberikan layanan-layanan para orang tua yang kehilangan anaknya gitu. Dan juga saya juga sempat di komunitas ya, jadi nggak hanya di puskesmasnya UK atau kayak healthcare centernya UK, saya juga di hospital, kemudian saya juga di komunitas, saya juga ikut home visit dan kegiatannya bidan di Inggris gitu. Ini mungkin skip saja, skip, skip. Nah, nanti kok di video ternyata. Oke, oke. Dan, nah ini next aja. Nah, ini tadi yang saya sempat tampilkan ya. Nah, jadi kalau di Inggris itu teman-teman tadi yang mungkin teman-teman banyak yang wondering ya, kok ada spesialis midwife gitu ya? Memang ada gitu ya. Di Inggris itu ada spesialis midwife teman-teman dengan beberapa posisi. Ini ada yang bocor suaranya. Jadi ada beberapa posisi kalau di Inggris itu. Jadi untuk spesialis midwife biasanya mereka itu yang sudah band 7 ke atas. Seperti kayak teman saya tadi ya. Jadi teman kuliah saya dia itu spesialis midwife juga. Dia band 7 ke atas ini biasanya sudah mulai spesifik dan kayak apa ya pangkat atau karirnya udah mulai senior gitulah ya. Kalau misalkan kayak baru-baru lulus biasanya yang warna biru ini jadi band 5 or band 6 midwife ini biasanya para fresh grade atau kayak bidan-bidan yang baru memulai early karirnya di klinisi gitu ya gitu. Ini sebenarnya seragam ini berlaku tidak hanya mungkin di tempat saya di RS rumah sakit atau NHS saya tempat ini ya placement ya, tapi berlaku juga di nasional gitu. Jadi hampir semuanya nasional ya kayak gini seragamnya gitu. Kalau misalkan kita lihat seragam di Indonesia kan
beda rumah sakit, beda seragam ya, ya enggak gitu. Nah ini sangat membantu kalau menurut saya pribadi gitu ya. Apalagi em, buat saya orang baru adanya seragam ini ketika saya di lapangan itu saya yakin oh ini dia kitchen staff karena warna hijau. Oh ini dia domestik atau kayak kita mungkin lihat kayak PRT ya, PRT di rumah sakit. Oh ini maternity care assistant. Oh ini bidan baru baru qualified gitu ya, baru mulai karirnya warna biru. Oh, ini head of midwifery atau konsultan midwife. Hitam pakai baret merah gitu ya di leher sama di lengannya. Ada midwife matron macam-macam gitu. Ini sedikit spill aja. Jadi memang ada spesialis midwife. Nah, itu dia yang ini next mental health ya. Ini juga dia kan coba teman-teman lihat seragamnya. Nah, kan seragamnya pakai baju ini. Jadi ini udah band 7 midwife ini dia. Itu. Nah, ini yang spesifik kita obrolkan tentang Rainbow Clinic ya, teman-teman ya. Jadi semua layanan yang dilakukan di Rainbow Clinic ini dilakukan oleh midwife specialist bereavement care. Tadi seperti saya sampaikan mereka itu di training, ada tambahan training dari NHS maupun dari RCM atau organisasi perkumpulan atau asosiasi bidan di Inggris ya teman-teman ya untuk mereka memberikan pelayanan bereavement care dan hampir semuanya gitu, hampir di semua rumah sakit bahkan ya ada keberadaan mereka gitu. Jadi ini kalau ini foto ini sempat saya foto nih ya ada Broomfield Baby Bereavement Support Group. Jadi mereka itu sampai ada grup para orang tua yang kehilangan anaknya dan itu diakomodir dan diorganize oleh bidan-bidan di rumah sakit gitu ya. Jadi mereka itu juga tidak hanya pelayanan di lapangan gitu ya, tidak hanya pelayanan di dalam ruangan di gedung rumah sakit gitu, tapi juga mereka itu membina komunitas para orang tua yang kehilangan anaknya tadi ya. Ini Pak dikasih kayak pin apa namanya tuh ini ya tawon ini ya. Kemudian ini dua foto ini saya ambil dia kayak di gudangnya mereka itu banyak teman-teman. Kalau teman-teman ini ya, jadi banyak kena perintilan-perintilan yang memang itu disiapkan untuk memory box tadi. Tadi kan teman-teman kalau lihat kan ada banyak cara ya untuk membuat eh, memberikan kesempatan teman-teman itu creating memories ya sebelum mereka itu berpisah sama bayinya. Nah, ini di gudangnya mereka itu banyak banget pernak-pernik mungkin buat bayinya, mungkin buat orang tuanya gitu ya. Dan ini mostly bukan dari hospital, mereka banyakkan dari charity organization atau bahkan dari orang tua. Jadi orang tua yang mungkin kehilangan anaknya, kemudian mereka pengen support para orang tua lain yang mengalami hal serupa gitu ya. Mereka itu mengirimkan kayak kit-kit gitu. Ini kayak teman-teman kalau lihat ya, tas yang ini ya, apa Oh, namanya yang di ini sebelah kanan katanya kanan itu doang after bisa. every Apa? storm there is a Titilan rainbow domestik. of Lah hope. iya Nah, kan? ini juga Orang bisa. sebenarnya ini ya apa namanya kalau saya lihat ya mereka sangat jalan apa namanya itu support system di komunitasnya. Jadi mereka nggak merasa sendirian ini jalan. Kayaknya ada yang bocor ya suaranya siapa ya ini? Mute nih dulu. Ya, itu ya. Nah ini kalau mau menyumbangkan biasanya bentuknya udah kit-kit gini teman-teman. Yang seperti yang teman-teman lihatnya di tasnya itu ya. Satu tas itu satu kit ini buat satu orang tua gitu. Terus termasuk boneka-boneka, pakaian. Nah, ini semuanya Loh, dari ya bukan donatur. kok Kok tidak bocor lagi suaranya? tahu. Apa suaranya? Oh, Mbak Putri. Udah. Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi ruangannya itu memang saya kurang tahu nih, apa sudah ada atau belum ya. Barangkali teman-teman ada yang bekerja kemudian di rumah sakitnya ada layanan ini mungkin bisa share. Jadi di rumah sakit itu eh, kalau boleh saya lihat penggambaran ruangannya itu teman-teman itu ke- jadi lantai 4 itu khusus untuk ibu dan anak. Jadi saya itu waktu itu ditempatkan kalau di hospital ya. Jadi satu ruangan satu lantai itu full semuanya ibu dan bayi. Jadi mulai dari antenatal, kemudian ruangannya bidan, pelatihannya bidan, kantornya bidan gitu ya, ruang bersalin, ruang nifas, ruang mungkin perawatan buat di antenatal yang bermasalah gitu ya, sampai mungkin emergency operation ya. Jadi di kamar operasi pun baik mungkin elektif maupun yang buat emergency itu juga di lantai 4 itu ruang operasi khusus buat pasien-pasien obstetri.
itu jadi satu satu lantai. Itu menurut saya pribadi settingnya sangat enak banget gitu ya. Mungkin agak beda sama setting-setting rumah sakit yang saya lihat di Indonesia yang mungkin lokasinya itu mencar-mencar gitu loh. Nifasnya di mana, kemudian ruang bayinya di mana, ruang nicunya di mana, ruang bersalinnya di mana. Kadang kan mencar-mencar ya beda, kadang beda lantai lah, kadang bahkan beda gedung lah gitu ya. Kalau kemarin saya lihat itu mereka sangat efektif banget ruangannya. Jadi satu ruangan tuh full untuk maternitas gitu. Nah, ini pernak-perniknya tadi ya, ini buku-buku kumpulan. Jadi eh, bidan-bidannya itu juga bantu para orang tua itu mendokumentasikan cerita, bikin buku bareng, journaling atau nulis cerita kan juga termasuk salah satu cara ya untuk apa namanya kita rilis stres gitu ya, emosi kita. Lah itu mereka fasilitasi juga gitu. Nah, ini termasuk juga kayak ini ya, ada pohon. Pohon yang mana itu para orang tua di Rainbow Clinic ini ya, mereka bisa menuliskan nama anaknya di situ, atau mereka bisa menuliskan harapan-harapannya di situ sebelum mereka pulang gitu kemarin. Nah, ini yang sempat saya share juga di Instagram saya. Jadi ini juga suatu hal yang sangat baru bagi saya karena kalau waktu saya di Indonesia itu kan mostly kayak kereta apa namanya itu inkubator itu ya buat menghangatkan bayi ya teman-teman ya. Mostly kita kan untuk menghangatkan bayi, tapi kalau di Inggris itu saya lihat itu ada apa namanya kayak baby box yang untuk mendinginkan atau mengawetkan bayi. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat yang sebelah paling sebelah kiri ya. Itu em, bayi yang meninggal itu dimasukkan ke dalam situ dan di bawahnya itu ada kayak semacam mesin gitu ya untuk mendinginkan. Jadi kayak bongkahan es gitu. Bukan bongkahan yang es beneran gitu ya. Ada kayak alatnya untuk mendinginkan. Jadi kalau kita pegang bagian atasnya itu gitu ya, itu permukaan atasnya itu dingin. Itu untuk mengawetkan jenazah atau jasadnya bayi yang meninggal. Gitu ya. Nah, kemudian ini popok-popok juga ya. Ini nggak lagi endorse Pampers ya. Ini kebetulan aja. Jadi saya itu juga baru tahu ini apa gitu kan. Pas waktu saya pertama kali lihat terus teman saya itu nyiapin. Kebetulan waktu itu kan saya memang ada ada dua kematian bayi ya. Nah itu saya lihat mereka menyiapkan pernak-perniknya ini apa gitu kan. Saya lihat saya bolak balik ternyata itu popok gitu ya kan. Popoknya ini buat bayi-bayi yang mungkin ukurannya sangat kecil ya teman-teman ya kan. Kalau misalkan usia gestasi atau usia kehamilannya masih kecil kan ya otomatis tubuhnya kan masih kecil juga gitu. Nah, ini mereka dikasih popok yang ukuran kecil-kecil ini juga. Terus bajunya juga sama. Lah, ini saya juga saya kira itu kayak baju boneka atau apa gitu ya. Ternyata ini baju bayi. Ini baju-baju bayi yang banyak juga dikasih donatur-donatur gitu ya. Jadi eh berbagai macam ukuran ya teman-teman ya. Ada yang ini kayak teman-teman kalau lihat ya ada yang rajutan, ada yang biasa seperti itu. Ini banyak banget apa ukurannya termasuk kupluk kepala juga sama kan menyesuaikan lingkar kepalanya jasadnya si bayi ya gitu. Nah ini juga yang jadi sesuatu hal yang baru bagi saya gitu ya. Jadi bidan yang spesialis bereavement di sana mereka tuh juga ada training dan mereka dikasih kesempatan untuk bikin seperti ini teman-teman. Saya tuh kurang paham juga ya. Maksudnya pokoknya ini tuh kayak semacam bukan lilin ya apa ya. Kalau saya lihat itu kan beberapa kayak konten di Facebook tahu nggak sih teman-teman yang bikin apa namanya itu footprint atau handprint dari pokoknya bentuknya itu kayak serbuk gitu lah kita itu juga kurang tahu ya kayak serbuk gitu kemudian mereka diawetkan dan itu dibentuk seperti benar-benar sesuai dengan kayak eh, anatomi bayinya gitu. Nah itu ada yang ngomong itu ya itu ada Mbak Niar ya. Nah seperti itu. Jadi bidannya itu juga dikasih kesempatan untuk membuat seperti itu di trainingnya gitu. Mereka di training untuk melakukan seperti itu. Jadi versi mini dari hidungnya, versi mini dari tangan kakinya gitu ya. Nah ini kalau yang sangat-sangat kecil, kalau teman-teman lihat itu yang kayak di wadah mangkok itu ya, yang ini. Nah ini kakinya itu kayak di ini ya, diinjakkan kakinya di situ. Nah ini telapak kaki bayinya ini coba dilihat, coba dibayangkan ya usia gestasi berapa itu kaki segitu ya. Nah ini termasuk juga ini ya apa namanya itu cap jari, cap tangan. Untuk kemarin yang sempat saya bantu lakukan juga ya, karena saya kan nggak bisa tuh bantu bikin yang ini ya apa namanya patung-patung ini.
Nah, ini saya bisanya bantu yang kemarin, apa namanya, telapak tangan sama telapak kaki. Ini yang saya lakukan. Kan di Indonesia melakukan ini juga ya. Jadi saya kemarin bantunya yang proses ini gitu. Ini kecil banget kan ya. Ini tangan, kaki gitu. Tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri gitu. Terus, nah ini yang tadi saya bilang ya memory box. Jadi ini dalamnya itu macam-macam teman-teman. Ada tadi apa namanya medical fotografi, kemudian mungkin ada patungnya bayinya, ada mungkin boneka juga gitu ya. Mereka itu ada yang dikasih boneka juga, misalkan teddy bear gitu ya, teddy bear satu untuk ibunya, satu untuk bayinya. Nah ini kalau misalkan mereka memang agamanya Kristiani ya teman-teman ya. Kan mereka itu biasanya kalau orang-orang Kristiani kan memang kayak agak didandani dulu gitu nggak sih, di make up dulu kalau sebelum sebelum mereka meninggal gitu ya. Nah, ini juga sama mereka melakukan itu gitu. Kebetulan waktu itu yang memang meninggal itu mereka Kristiani gitu ya. Nah, ada juga yang Muslim juga. Kalau memang ini apa namanya layanan itu sangat ini juga macam-macam bervariasi tergantung agama dan juga culture juga. Saya lihat kemarin itu juga ada eh, ini apa namanya yang versi Muslim. Jadi saya lihat itu mereka itu di kalau di memory box itu misalkan kalau yang di agamanya Kristen gitu ya mereka ada boneka, ada macam-macam gitu. Yang di Muslim itu ada kayak buku buat kalau kita itu mungkin kayak surat Yasin gitu ya, surat Yasin tahlil gitu ya. Ada baby's details, ada intinya disesuaikan sama agama si pasiennya gitu. Nah, ini baby detail ini juga dilakukan teman-teman. Ya, ini karena saya kurang tahu nih, kalau teman-teman di rumah sakit nanti mungkin bisa cerita ya. Kalian kalau misalkan nemui kematian bayi gitu, kalian melakukan apa gitu. Kalau di sana itu ya diukur, ada asesmennya juga gitu ya, diukur antropometrinya juga, berapa berat badannya, berapa panjangnya. Kemudian pasti akan dilakukan analisis mengapa bayinya meninggal gitu ya. Nah, itu ada datanya juga. Nah, ini memory box yang nantinya akan dibawa ibunya pulang. Jadi ibunya sebelum pulang dari rumah sakit itu selain dapat apa ya treatment yang mungkin obat lah macam-macam gitu, mereka membawa pulang ini memory box juga gitu. Nah, ini sempat saya foto juga. Nah, ini kadang kita kan tahunya mungkin saya pribadi juga ya, tahunya kan certificate of birth ya. Mungkin kayak akta lahir, keterangan surat keterangan lahir gitu. Nah, kemarin kalau saya di UK itu ada macam-macam gitu ya, ada medical certificate bahkan untuk stillbirth bayi-bayi yang saya bilang ya kematian untuk under 24 atau di atas 24 minggu itu ada keterangannya gitu. Dan itu dikasihkan ke mereka gitu. Nah, ini mohon maaf ini saya blur ya. Ini data apa namanya saya ambil gambarnya ketika saya placement di sana yang saya bilang kebetulan saya memang waktu itu ada kematian bayi gitu ya janin. Jadi saya melakukan pengukuran berat badannya, panjangnya, kemudian menyiapkan memory box-nya gitu ya. Ini ada beberapa ada kantong-kantong juga ini. Jadi ada mungkin orang tuanya menginginkan mengambil beberapa helai rambut untuk kenang-kenangan. Itu sangat individualis tergantung merekanya gitu. Nah, mungkin demikian teman-teman untuk ini aja ya pemantik diskusi. Mungkin nanti kita bisa lebih sharing dan saya dengar cerita dari teman-teman begitulah. Mungkin demikian Mbak Dian. Ini bayi saya mulai usap juga nih. Gitu. Iya, Makasih. terima kasih. Terima kasih Mbak Erni. Em, Tadi selama Mbak Erni menyampaikan materi gitu ya, di kolom chat juga ramai Mbak. Ada yang iya betul, dan benar-benar banyak yang speechless gitu Mbak. Ternyata itu sedemikian apa ya? Saya sampai bingung membuat kata-katanya gitu. Jadi bidan itu yang seperti tadi Mbak Erni bilang tidak hanya mendampingi saat ini ya memori-memori yang menyenangkan gitu kelahiran bayi, akikah dan macam-macam, tetapi juga bidan bisa menjadi support system untuk ibu-ibu yang sedang mengalami kesedihan. Tadi juga banyak yang menyampaikan sedetail itu gitu Mbak, profesi bidan di UK. Dan mungkin teman-teman nanti kalau mau bangun ya Mbak Erdi. Masya Allah. Iya, boleh Mbak Din. Nah, Iya, iya jadi ini kan santai aja kan sebenarnya. Teman-teman nggak usah yang terlalu formal banget lah teman-teman. Kalau mau unmute ya unmute aja.
Iya Mbak, nggak usah ini ya, Baiknya karena bangun Onci. Assalamualaikum anak saya. Iya. Ya Allah, pas ya bangunnya pas ibu Waalaikumsalam sudah selesai warahmatullahi ini ya, pas ibu sudah Ya, selesai ngasih materi. anteng kok dia tak perlu aja ini. Ya, monggo silakan gimana nih Mbak Dian? Iya, jadi teman-teman kalau barangkali ada yang mau open mic juga dipersilahkan. Jadi memang mungkin beda banget ya Mbak Erni. Mm-mm. eh, Pelayanan kebidanan di Indonesia dan Gimana gimana komennya Mbak Din dulu di lah. sana. Habis lihat tadi. Ya, jadi selama Mbak Erni Gimana? menyampaikan itu, saya nulis, saya juga chattingan sama ini kan salah satu peserta. Em, Banyak yang udah saya speechless, saya macam-macam gitu dan mungkin harapan kita Ah, bersama gitu ya, bidan-bidan di Indonesia juga bisa mengambil baik-baiknya gitu dari bidan-bidan di UK, dari yang pengalaman disampaikan oleh Mbak Erni. mm-mm. Ini sudah ada yang raise hand Mbak Erni. Mungkin satu-satu dulu nggih. Kalau yang di tempat Mm-mm. saya paling pinggir itu Mbak Siti Putri Utami, nanti Mbak Ferninda setelah Mbak Siti Putri nggih. Monggo Mbak Siti. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada Kak Adin juga Kak Waalaikumsalam. ini. Perkenalkan, saya Putri. Terima kasih banyak tadi materinya sangat luar biasa dan saya baru mendengar eh, informasi ini, berita ini ternyata oh ada ya seperti itu gitu. Karena Mm. kalau dari saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, kemudian orang-orang di sekeliling. Apa sih? Duka dari kehilangan orang yang disayang itu memang sangat sangat eh, berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Kalau berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri, saya sebenarnya nggak ada hubungan darah, tapi karena sebegitu dekatnya saya, sampai saya eh, konseling ke psikolog gitu, dan itu butuh waktu gitu. Dan saya tertarik sekali tadi yang apa namanya yang disampaikan dari Kak Erni, ada kita memberikan hadiah gitu, kemudian memberikan pendampingan, dukungan psikologis, kemudian ada journaling juga, dan itu salah satu treatment untuk seseorang yang kehilangan gitu. Dan ini jujur saya baru baru tahu loh informasi ini gitu kan. Dan mungkin di Indonesia kayaknya juga belum ada yang seperti ini gitu ya, setahu saya gitu. Apalagi yang untuk orang umum aja, untuk grieving juga itu juga masih setahu saya di Indonesia juga masih jarang yang konsen ke situ gitu. Saya tertarik nih jadinya, ya mau menyampaikan itu aja. Dan saya pengen belajar banyak nih jadinya nih karena penasaran dengan ilmu ini, jujur penasaran karena background saya yang juga belajar psikologi juga gitu, dan ternyata di kebidanan itu eh, sebegitu luasnya gitu loh, dan Mm-mm, mm-mm. keren banget gitu sih. Mbak Putri Terima asli kasih mana banyak Mbak atas Putri? saya saya aslinya Ah, saya asli dari Jogja tapi sekarang tinggal di Jakarta. oke. Ya, salam kenal ya Mbak Putri ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya. Mbak Ditambah Erni sedikit kali barangkali Mbak ada Dian ya. tanggapan. Iya Mbak. Mm-mm. Ya, memang teman-teman saya pribadi pun kayak waktu itu ya, karena apa namanya, bagi saya kan di Jawa ya, maksudnya saya tinggal di Jawa, saya tinggal di kota besar, pendidikan saya waktu S1 sama profesi juga di kota besar gitu ya. Di kota besar kayak Indonesia, di Surabaya aja saya nggak pernah menemukan pelayanan itu gitu ya. Jadi saya itu memang pas waktu ke Inggris tuh loh, ada kayak gini gitu ya. Oh, oh, nah, kayak gini. Jadi saya itu kayak orang kayak bener-bener ya sesuatu yang baru gitu kan bagi saya pribadi, Mbak Mbak Putri. Dan itu akhirnya saya membuat saya pribadi juga semakin apa ya, menganggap bahwa profesi bidan ini sebenarnya bisa dikerjakan itu buahnya. Tapi kadang, loh, tapi kenapa kok kayak kadang misalkan saya lihat fenomena di Indonesia, bidan golek pekerjaan angel gitu kan. Bahkan kalau teman-teman bilang, Mbak, misalkan lowongan bidan di rumah sakit aja paling diambil cuma satu, dua gitu. Kebanyakan mungkin perawat gitu. Ya karena kita nggak paham gitu loh. Mungkin kayak area kompetensi kita gimana, kemudian mungkin kita bisa mengembangkan inovasi pelayanan kebidanan kita gimana gitu ya. Padahal itu sangat banyak banget yang bisa kita lakukan gitu.
maksudnya bereavement care ini gitu ya, ada specialist midwife, ada bidan yang memang mereka di training untuk menyiapkan para perempuan untuk itu gitu. Apalagi waktu saya diskusi sama supervisor saya, kayak aduh kasihan banget ya perempuan-perempuan di negaramu ya gitu ya. Uang apa namanya, keguguran aja udah 2 juta kasus per tahun. Itu baru keguguran gitu. Belum lagi yang mereka tadi yang saya bilang ya, kematian janin berapa, stillbirth berapa, SIDS berapa. Dan itu mungkin Indonesia juga banyak nggak punya datanya gitu ya. Jadi mungkin kayak fenomena gunung es mungkin kalau misalkan kita dalami di riset juga gitu. Mungkin gitu ya Mbak Dian ya. Jadi kalau misalkan kita misalnya ya tahu ada ada konten seperti ini, kita misalkan mau advokasi pentingnya pelayanan ini untuk diadakan di Indonesia atau kita mau rombak kurikulum pendidikan kebidanan ya sangat bisa gitu. Tapi ya untuk nyampe ke sana kan kita butuh argumen ya. Membangun argumen itu kan ya based on data gitu supaya kita bisa menang, kita bisa ini apa namanya bisa mengadvokasi gitu. Mungkin seperti itu Mbak 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 Dian. Makasih Mbak Putri sharingnya. Salam kenal ya Mbak Putri ya. Ya, sama-sama, salam kenal. Jadi saya tertarik juga nih, gimana kalau misalkan di Indonesia juga dikembangkan gitu. Karena kalau kita Ya. kita tahu kan di Indonesia gimana sih bidan, maksudnya di Indonesia Mm-mm, mm. penerimaan bidan di Indonesia gitu. Kadang saya juga miris dengan Iya, keadaan itu gitu. Sebenarnya kita tuh butuh loh bidan gitu. Dan banyak hal yang bisa dilakukan bidan yang itu punya dampak mm-mm, besar gitu. Apalagi kalau misalkan ini mm-mm. kejadian apa namanya kehilangan bayi gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang sebenarnya akan berdampak pada psikologi seseorang. Bagaimana kalau dibiarkan gitu. Dan Iya betul. ya kedepannya itu akan menjadi suatu permasalahan untuk si ibu ini dalam menjalani kehidupan gitu. Gitu sih. Saya Mm-mm, tertarik banget gimana kalau di Indonesia juga mulai untuk dikembangkan gitu. mm-mm. Karena secara Gitu. riset teman-teman, kalau secara riset ya, riset itu memang sudah banyak melakukan ya. Memori kehilangan ini sama kayak memori ketika teman-teman seorang ibu itu dapat traumatic birth. Ya, jadi traumatic birth experience itu kan juga sifatnya long lasting ya. Jadi memori yang akan dibawa ibu sampai sepanjang hidupnya gitu. Ternyata memori tentang kehilangan anak gitu ya, suffering from pregnancy loss ini juga akan terbawa teman-teman. Jadi ini kan juga termasuk salah satu life event baik kejadian dalam hidup yang nggak mengenakan ya. Dan ini coba teman-teman bayangkan ketika perempuan itu harus hidup dengan membawa memori yang tidak mengenakan, apalagi ditambah dengan para orang-orang di sekitarnya nggak support, tenaga kesehatannya nggak support gitu. Bagaimana penderitaan mereka gitu ya. Jadi ini sangat bisa banget sih kita bareng-bareng coba membuka mata kita. Kalau di sini kan mungkin sesinya masih awareness ya. Kita mulai meningkatkan awareness bahwa ini loh penting, ini loh ada gitu. Yang mungkin mostly sejauh kita tidak melihat ini bahwa ini masalah gitu. Itu Mbak Dian. Iya. Terima kasih Mbak Evi dan Mbak Putri atas diskusinya yang tadi ya. Dari cerita dan dari sini malah kita jadi tahu gitu Mbak, tidak hanya satu dua orang tapi banyak sekali bidan yang menginginkan hal yang sama gitu Mbak di Indonesia. Ini juga ada teman saya Mbak Erni yang beliau juga lagi ambil S3 keperawatan di UK. Ini chat saya, beliau juga gabung di sini. Eh, Beliau menyampaikan Oh memang ya, pelayanan paliatif Mbak Susan nanti barangkali Mbak Susan mau ini ya. Beliau lagi ambil di saya iya lupa monggo nama Mbak Susan. universitasnya. Kita Mbak sharing Susan, ini aja. jadi Heeh. beliau menyampaikan dari chat beliau nih Mbak. Pelayanan paliatif untuk anak-anak yang meninggal mendadak juga mulai dikembangkan karena Mbak Susan juga ikut sharing proyek risetnya kemarin. Jadi memang luar biasa sekali, tidak hanya pelayanan Mm-mm. tapi risetnya juga dikembangkan gitu Mbak Eni. Nah, teman-teman, saya izin karena Mm-mm. tadi di Makasih Mbak awal Susan. kita Salam kenal. janjian, Mbak Susan salam kenal dari Mbak Erni. Kita janjian 1 jam, tapi kita nambah waktu nggak apa-apa nggih, karena banyak sekali juga yang ingin Gak sharing apa-apa ini. ya, maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa, malah kita Heeh. senang. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tapi karena banyak juga yang resen, kita mendahulukan yang resen dulu ya, Mbak. Yang Iya kedua boleh, mungkin Mbak boleh boleh Mbak. Ferninda, Monggo. boleh open mikrofonnya. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum Erni. Waalaikumsalam. Terima kasih Erni, aku dari tadi
eh gemeter gitu sih ya. Maksudnya eh kayak lembut banget gitu loh, hati-hati bidan desain dan sistemnya gitu. Terus Mm-mm, mm-mm. apa ya, kan kalau pelayanan kebidanan tuh kalau misal di yang setahu aku ya, kalau ada kematian gitu, bidannya tuh ikut sedih Kak, menurut aku ya. Nah, Heeh. gak cuma ibunya, keluarganya gitu. Terus kalau ada kejadian kematian bayi itu yang pertama langsung kebayang itu kadang fokusnya langsung ke, duh, nanti pasti kayak audit atau apa Oh kayak iya gitu iya kan. iya ya. Aduh, Kalau di kena Indo, audit aku kalau di gitu ya. Bidannya stres iya, juga, nah traumatik walaupun juga. kita Heeh. traumatik padahal pengennya itu kita mengasuh ibunya ini dengan lembut gitu, tapi kan dapat kebayang ntar audit lah atau ada hal-hal lain kayak gitu. Belum menghadapi nanti menerangkan ke keluarga mungkin. Nah, terus tuh yang aku penasaran nih kalau ada bayi yang meninggal gitu, bidan di sana apa psikolognya gimana, psikologinya gimana gitu? Apa dapat pendampingan dari psikolog khusus? Terus atau atau nggak ada gitu kan? Mm-mm. Nah, keadaan ibunya after pulang gitu, apa ada tetap kayak kalau misal nih, kalau kita pelajaran kan ada bebat ASI kayak gitu kan? Mm-mm. Bebat apa nih? Payudara gitu Mm-mm. kan? Nah, apakah kelanjutannya itu kayak gimana Ya, gitu makasih sih? Mbak Fer. Terima kasih banyak ya, ini Mbak Ya, Din. ini saya sambil buka ya, apa namanya, hospital pack saya. Jadi ini kayak guideline saya yang di klinis. Teman-teman, ini juga yang saya sangat-sangat iri banget kalau jadi bidan di UK ya. Tadi yang pertama saya ngomong menanggapi Mbak Fernanda yang apa namanya kita itu kalau ada kematian bayi pasti shock dulu ya. Kita kita kadang itu belum ngepuk-puk ibunya itu kita sendiri perlu Iya dipuk-puk ya betul, enggak? butuh pupuk sebenarnya. Kita sendiri sudah dihantui dengan aduh diaudit nih, aduh dipanggil dinkes nih, aduh Iya, nanti dipanggil IBI nih gitu kan. Nah, itu sebenarnya stigma stigma kita sesama tenaga kesehatan atau stigma dari mungkin organisasi tempat kita bekerja itu itu juga masih jadi PR juga ya gitu ya. Masih sangat jadi PR juga gitu. Bagaimana kita itu misalkan membuat audit ya memang harus diaudit ya supaya kita bisa belajar dari mungkin kesalahan atau mungkin hal yang mungkin belum kita optimalkan di pelayanan gitu kan. Memang butuh audit. Cuman jangan sampai yang mostly yang kenapa mereka takut karena kan kebanyakan itu menyalahkan ya, menyalahkan atau kita dipojokkan yang sebenarnya ya nggak seperti itu kan prinsip audit itu. Kan kita memang itu kan sesi belajar bersama gitu. Seharusnya tidak ada yang harus merasa disalahkan atau gimana gitu. Bareng-bareng refleksi kan gitu kan. Itu yang pertama Mbak Fer. Jadi stigma dari tenaga kesehatannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana bidannya gitu. Teman-teman, yang saya lihat ya teman-teman ya, bidan di UK itu mereka ada psychological support untuk staff. Nah ini ya, confidential self-referral service available to staff at Broomfield to support staff feeling stress, anxious, and overwhelmed. Ini nggak hanya buat bidan, ada spesifik bidan, ada juga yang spesifik dari organisasi pelayanan kesehatannya. Jadi rumah sakit itu mereka ada unitnya. Kalau misalkan pegawainya stres itu gimana? Nah ini ada pengkategoriannya macam-macam. Kamu termasuk dalam kategori yang mana gitu ya? Yang ringan, sedang, atau yang berat krisis kesehatan mentalnya. Dan kalau di sana ya RCM, IB-nya UK itu mereka punya kayak hotline, hotline yang mungkin nampani, istilahnya itu mereka yang akan menerima keluh kesahnya bidan UK. Kalau misalkan mereka memang butuh support psikologis gitu ya, itu yang saya lihat gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu support sistem staffnya atau bidannya itu berlapis-lapis, nggak hanya dari rumah sakit, nggak hanya dari teman-teman sejawat bidannya gitu ya tapi negara itu juga meregulasi itu gitu. Jadi jaminan untuk tenaga kesehatannya mereka nggak hanya sekedar mungkin ini ya, maksudnya disiapkan untuk sehat secara fisik saja gitu. Misalkan kalau secara fisik ya, mereka itu ada rutin dilakukan cek medical check up atau mungkin mereka kayak asuransi jaminan kesehatan macam-macam itu dilakukan. Nah, kalau misalkan untuk yang tenaga kesehatannya seperti itu. Kemudian kalau yang spesifik di bereavement ini ya di bereavement atau mungkin ada yang namanya reflective unit teman-teman
bidan-bidan yang penempatan lokasi kerjanya itu di area yang sangat traumatik ya, itu mereka di shifting. Jadi mereka di shifting berkala. Tidak akan dibiarkan mereka itu monoton di situ mulai dari awal karirnya sampai akhir karirnya enggak. Jadi mereka di shifting. Kemudian ada sesi di mana mereka itu kayak healing juga gitu loh. Maksudnya mereka dibantu untuk merilis emosinya mereka juga. Karena kalau boleh dibilang ya, kita kayak mendengarkan orang keluh kesah terus itu kan kita kalau kayak dapat negatif emosinya juga enggak? Iya kan? Apalagi Iya, misalkan kamu benar. bekerja di layanan seperti itu, yang everyday kamu itu terpapar hal seperti itu, otomatis sedikit banyak ya kamu akan dapat efeknya juga gitu. Nah itu ternyata kalau di UK itu disiapkan juga mereka. Ada support sistemnya juga, ada sistem yang membuat mereka itu biar nggak sampai depresif juga gitu bidannya. Itu Mbak Mbak Fer. Itu ya, jadi mungkin jawab ya. Mereka memang disiapkan untuk itu juga. Mereka ada shifting, mereka ada apa namanya itu. Ya itu yang mengatur nanti head of midwifery-nya untuk apa staffing maternity staff-nya itu. Jadi kenapa Ada mereka bisa mendukung semendukung itu karena mereka juga ada yang mendukung gitu Iya, ya Mbak. Nggak mentok betul. beban itu di Iya, mereka. iya, iya, yang untuk mereka banyak. Jadi Iya, kayak udah betul. selesai dengan dirinya, maksudnya kita juga diperhatiin, kita akhirnya bisa kayak memperhatikan lebih ke orang lain gitu ya. Ya, betul, betul. Hmm, Heeh. keren keren. Kadang kita sesama bidan aja loh kita lo nggak baik, Eh, ya enggak. aduh jangan jujur Makanya dong. ya kadang sesama bidan aja kita lo nggak baik, kadang sesama teman aja kita nggak bisa bersikap baik lah. Kena gimana kita ke ini gitu ya. Makanya kita itu ya baik-baik lah ya. Ngapain kita jahat sama teman sejawat kita gitu. Seharusnya begitu. Itu mungkin ya Mbak Fer. Makasih banyak ya. Oke, nah, sama. Oke, terima kasih Mbak Fernanda. Jadi memang tidak hanya perubahan dari bidan gitu ya Mbak. Bidan juga manusia yang kalau sering mendengarkan keluh kesah Hmm, juga akan overwhelm sendiri betul, gitu ya Mbak. betul. Jadi memang harus dibangun di Heeh. semua sisi. Terima kasih Mbak Fernanda. Saya izin Hmm. ke yang resen selanjutnya. Ini ada Mbak Edit. Mbak Edit mungkin akan cerita ini juga ya, karena Mbak Edit kalau nggak salah sekarang juga tinggal di UK. Nanti barangkali mau cerita, mau menambahkan juga silakan. Monggo Mbak Edit. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Erni. Halo Mbak Edit. Hai, sorry saya tidak bisa on kamera karena lagi habis menidurkan para anak-anak, para anak-anak. Iya, enggak apa-apa Mbak Edit. Gimana Mbak Edit? Ah, Iya, setelah mendengar banyak cerita dan melihat eh, apa ya pengalamannya Mbak Erni di UK, rasanya pilu. Pilu pertama karena Heeh. eh, luka kehilanganku kemarin teringat kembali. Oh Mbak Edit Pilu pernah. kedua karena Heeh. aku pernah misram sekali sebelum Kirana. Jadi Oh, ternyata kehilangan seorang janin itu sama seperti kehilangan seorang anak sampai detik ini kan sudah mau berapa tahun ini? 3 tahun, lebih oh, dari 3 tahun sih. turut berduka ya Mbak Terus Edit ya. pilu yang Hmm. kedua, ya, nggak apa-apa. Ya, rasanya bergetar ya. Ya. Kemudian pilu yang kedua juga mengingat terlalu banyak ya, mau dibilang bumi dan langit juga berlebihan ya. Cuman eh terlalu aku menilai waktu aku juga punya pengalaman di UK, Mbak, perempuan-perempuan di sini kuat banget dengan minimnya support system, Mm-mm. apalagi bidan-bidan, Iya, apalagi itu yang aku bidan-bidan rasakan yang juga. saling Iya bidan-bidan yang betul saling betul. kita kita ini butuh teman untuk saling merangkul dan untuk saling membawa ke arah kebaikan, tapi kadang-kadang juga teman bidan itu tidak ingin jadi teman, itu kan juga banyak. Jadi Mm. ya begitulah. Jadi mau mulai dari mana juga bingung, Mm. tapi pengen bergerak itu harus harus bergerak gitu loh. Ya nggak sih Mbak? Jadi kayak Iya betul. aku mulai dari mana? Nah, sedangkan
dari yang pertama tadi Mbak Putri ya, Mbak Putri kan dari latar belakang psikologi kan, apa namanya, tertarik dengan peran bidan. Saya bidan Mbak, tertarik dengan psikologi Mbak. Karena kita kan bidan deket sama perempuan kan, dan bidan-bidan di Indonesia itu saya rasa jadi superhero banget. Satu bidan untuk semua, bayangin. Mulai dari bayi, mulai dari happy, nggak happy, semua ditangani. Dari bayi sampai nenek-nenek juga ditangani. Tapi kita juga tidak mendapatkan perlindungan secara psikologi kita. Kita kalau misalnya di daerah kita ada masalah malah kita yang jadi sasaran. Jadi kan bingung. Aku mau bantuin tapi aku kena. Jadi aku ngejar, dan kebanyakan terus terang, sadar nggak sih kalau kita ini dituntut untuk ngejar data doang daripada pelayanan. Jadi, loh, kamu harus nulis, kamu harus up to date gini-gini. Tapi kita sudah pusing dengan coret-mencoret, ketik-mengetik, tapi lupa dengan peran kita, Ya, temannya rohnya hilang, ibu. rohnya Nah, kita hilang. benar. Dan tahun lalu aku pernah cerita sama Mbak Erni kan, di komplekku itu ada beberapa kejadian kehilangan. Yang pertama, seorang ibu dengan penyakit jantung dan lain sebagainya itu kehilangan anak. Dan ternyata sekitar 1 minggu kemudian si ibunya pun meninggal karena depresi. Dan anehnya dan kasihannya lagi, orang-orang itu merasa bangga bahwa, wah, ibu ini kuat ya, tidak menangis. Ibu ini sabar banget, anaknya yang meninggal tidak menangis. Dan ternyata itu ada luka terdalam dan cara ia untuk sok kuat. Dan akhirnya dia juga tumbang. Dan itu adalah sebuah penyesalan besar bagi keluarganya bahwa mereka tidak sadar bahwa orang ibu itu butuh teman untuk ngobrol. Iya. Kemudian, dan aku melihat Mbak Erni dari kejadian itu ada satu kasus lagi yang kehilangan bayi, dia itu udah tinggal menunggu hari, dan akhirnya ternyata IUFB, dan dia itu strong banget, dia ini benar-benar strong. Aku telisik, ternyata di daerah sini, di daerah Cikarang ini, pendekatannya itu pendekatan agama. Jadi dia itu guru ngajinya sih. Jadi kan aku bingung tuh, aku terus terang dari kejadian itu langsung nyari bagaimana caranya mereka itu mendapatkan pelayanan psikologi, ya kan. Aku cari proses, tanya ada psikolog nggak di puskesmas, nggak ada. Gimana caranya dapat psikolog harus di rumah sakit ini, bagaimana dapat surat rujukannya, itu sangat jelimet dan tidak dapat jawabannya Mbak Erni. Dan telisik demi telisik, si ibu ini kenapa strong, ternyata psikolognya adalah si guru ngaji itu. Jadi ya bagaimana caranya guru ngaji itu. Terus aku tanya sama teman yang ustazah juga, iya Dit, kalau di sini ini nggak kejauhan kalau mikir kalau kita itu sampai ke psikolog, kejauhan banget. Yang kita bisa itu adalah pendekatan terdekatnya adalah guru ngaji dan gini. Jadi akhirnya aku mikir Mbak, karena benar juga sih, karena perempuan di Indonesia kalau ke psikolog kan sudah dapat cap tuh orang gimana gitu ya, orang gila, orang patah hati, pokoknya orang udah nggak ada iman. Makanya pendekatan terdekatnya itu psikolog. Nah, psikolog apa, guru ngaji. Nah, dari situ aku mikir lagi Mbak, di kampus-kampus kita, di D3, di S1 maupun di profesi juga ilmu psikologi kita kan sangat sedikit ya didapat, padahal kita sebenarnya penanganannya ada penanganan psikologi. Kita tadi membahas tentang kehilangan. Kita belum lagi membahas perasaan seorang ibu yang divonis misalnya sedang hamil dan kena kanker misalnya. Itu juga kan butuh pendalaman dan teman untuk bercerita. Nah, itu dia. Itu. Dan kita hanya melulu disuruh kejar AKI, AKB. Pokoknya iya kan?
Berapa akimu? Ya itu Kenapa kamu dan itu bisa sangat ada politik aki? politik kata kalau kalau kata dosen saya dulu itu sangat politik ya. Itu kan yang dijual para politisi untuk kalau mereka kampanye ya cari suara. Turunkan angka AKB, turunkan angka stunting. Ya itu kan yang dijual kan orang-orang kalau lagi kampanye Iya, iya sampai itu. sampai Heeh. sampai susu sapi jadi ada susu ikan. Aku baru tahu ada susu ikan. Itu malah Nah itu. malah guyonan Mbak Edit ini ya. Heeh. Jadi kan aku jadi gimana ya Mbak? Maksudnya kita seorang bidan, apalagi aku mikirnya gini, aku kan Hmm. bidan yang tidak di rumah sakit pun tidak di puskesmas. Nah, aku itu pengen, Mm-mm. maksudnya gimana ya, jangan sampai teman-temanku yang di puskesmas, teman-temanku yang di rumah sakit itu pusing. Maksudnya mereka itu kan udah dapet yang jelek-jelek banget, ya kan? Toh ternyata yang di masyarakat itu ternyata bisa loh pakai pendekatan ini pendekatan itu, tapi apa daya ya teman-teman di puskesmas juga itu yang dikejar adalah data. Kayak kemarin Iya, juga nggak sih Mbak, betul. yang dikejar dari kita itu adalah data 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 data. Itu gimana ya masalah? Bagaimana menurut Mm-mm. teman-teman guys, teman-teman sekalian? Ini, nah itu Mbak Adi tadi yang sempat saya spill ya, yang di sini tuh, yang saya sempat bilang, mereka itu juga yang di layanan Rainbow Clinic itu, mereka mengelola support group, teman-teman. Jadi di layanan komunitas itu mereka juga melakukan gitu. Itu yang Krisna. Itu yang melakukan juga dari bidan spesialis bereavement teman-teman. Jadi mereka yang Hmm. mengelola, yang mengorganize kegiatan-kegiatan eh, para ibu-ibu yang kehilangan itu gitu. Jadi mereka dibentuk support group gitu. Terus tadi saya juga sebenarnya menanggapi dari Mbak Edith ya. Ya itu memang kan kita sering banget ya nemu apa namanya argumen bahwa orang kalau kena apa namanya gangguan kesehatan mental atau ada masalah sama kesehatan mentalnya, kurang iman macam-macam gitu ya. Akhirnya mungkin mereka itu mungkin menjauh ada kalanya mungkin mereka malah menjauhkan diri ya. Tapi kalau misalkan masuk ke dalam artian menjauhkan diri dari agamanya gitu. Tapi kalau misalkan saya baca gitu ya dari dan juga hasil dari sistem apa namanya literatur review saya gitu. Salah satu bentuk copingnya selain mungkin support group ya, yang psychological support itu selain mungkin support group, kemudian dari nakesnya, dari suaminya, dari keluarganya gitu. Ternyata religious engagement itu apa level ketika semakin naik level mereka itu dengan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang mereka percaya, itu juga sebenarnya salah satu cara yang secara evidence juga untuk merilis depresif simptomnya orang-orang yang Hmm. kehilangan ini teman-teman. Jadi jangan menurut saya pribadi ya, jangan dihilangkan itu aspek agama apapun yang mereka percaya untuk jadi obat lah ya, obat penawar hatinya mereka gitu. Hmm. Itu malah apa namanya jangan sampai mereka menjauhkan diri gitu karena secara evidence malah itu eh, saya pernah baca jurnal penelitian itu yang nulis juga orang yang dalam artian mungkin bukan Islam gitu ya atau mungkin orang agama lain gitu ya mereka mengakui itu juga gitu jadi religious engagement itu juga jadi salah satu cara untuk merilis depresif simptomnya orang-orang dari pregnancy loss ini itu kemudian tadi aku mau menanggapi apa ya dari Mbak Edit ya lupa aku sampai Mbak Edit. Oh iya, yang tadi Mbak Edit bilang sangat itu juga membuka mata saya ya dengan pelayanan bidan di sana itu saya semakin kasihan loh, beneran kasihan sama para perempuan di Indonesia itu dengan Hmm. kayak bobroknya ya nggak bobrok banget lah ya dengan tidak adekuatnya sistem pelayanan maternitas kita gitu ya. Para ibu-ibu, para perempuan itu bisa survive hidup loh dengan Hmm. dengan sistem yang sangat tidak suportif seperti ini gitu ya. Bahkan saya kalau boleh bilang itu, oh jadi ibu-ibu di UK ini sangat dimanja ya, gitu ya. Sangat dimanja dengan sistem gitu. Mereka sistemnya udah rapi, ada ini, ada itu, macam-macam gitu. Ini aja mereka mungkin angka depresif simptomnya juga masih tinggi gitu. Lah, apa kabar ibu-ibu di Indonesia gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya mak-mak itu memang ras terkuat gitu kalau di Indonesia ya. Itu. Bener bener. Mungkin kayak gitu Mbak Edith. Kalau dari tanggapan dari Heeh. saya ya. Bener. Heeh. Makanya Ada menurut saya tanggapan lagi. bidan di Indonesia itu sangat strong. Perempuan di Mm-mm. Indonesia itu lebih strong. Karena Mm-mm. kita itu satu untuk semua dan semua untuk satu. Plus Ah, jadi
kalau misalnya ada apa-apa itu jadi itu eh, apa namanya itu bukan kambing hitam juga. Jadi anu itu yang ditinju-tinju itu lomba yang digantung-gantung itu apa ya? Sasak, basak apa ya? Samsak. Iya, iya, ya, Iya, ya sudah. gitu. Jadi semangat kita untuk saling Heeh. bergandengan tangan membawa ibu-ibu Indonesia jauh lebih baik kesehatannya. Amin. Amin, amin. Kasih Mbak Edit sudah join. Nah, Nah, sama-sama. oke. Terima kasih juga sudah mau mendengarkanku. Ya, Terima ini ada kasih Mbak masih ada nih Edi. yang raise ini ada Iya, Erin, Mbak Niar, masih udah ada Bu Gita. 3. Nggak apa Itu ya Mbak Mbak Edi, Mbak kita udah. satu-satu. Iya boleh kalau teman-teman nggak ini ya, kalau teman-teman nggak merasa kemalaman ya gitu. Mungkin kita bikin Iya, ini aja pendek-pendek aja biar mungkin bisa menjawab iya, teman-teman yang mungkin ada rasa penasaran di suatu hal. iya. Heeh. Eh, Pendek-pendek dan mungkin bisa dipersingkat gitu teman-teman karena sudah hampir Iya. jam 9, tapi memang kayaknya memang banyak yang harus dikeluarkan gitu. Selanjutnya ada Mbak Iya, iya. Erin. Heeh. Mbak Erin monggo. Ya, terima kasih. Em, Gini sih, waktu pertama kali lihat postnya Erni itu bener-bener mikir langsung gini, oh iya ya, kita tuh memang perlu untuk paling enggak tuh bidan-bidan tuh dikasih pelatihan ini gitu. Minimal mereka tuh tahu harus ngapain kalau ngadepin eh, kalau mereka ketemu sama pasien yang kehilangan. Saya kan di Sampang ya kebetulan, dan Sampang tuh kan akinya tinggi juga. Yang Hmm. tidak tertutupi aja tinggi, apalagi yang tertutupi. Nah, itu belum keguguran dan lain sebagainya. Mm-mm. Tapi sedihnya itu, kalau di birokrasi kan segalanya tuh jelimet. Hal yang mudah tuh dipersulit. Kalau ada yang sulit, kenapa yang mudah gitu? Mm-mm. Jadi kalau di birokrasi itu, ketika Kemenkes itu tidak memberi kamu dana atau tidak memberi kamu pagu untuk kamu harus pelatihan ini, ya kamu nggak bisa pelatihan gitu. Ya walaupun sekarang sih sudah dipermudah dengan LMS satu sehat ya, tapi saya nggak yakin deh Kemenkes tuh aware juga dengan ini. Makanya kok bidan-bidan tuh juga menurut saya banyak yang kayak nggak ngeh gitu loh pentingnya untuk ngasih pelayanan apa pendampingan terhadap ibu yang kehilangan. Padahal sebenarnya dengan sistem yang baru, integrasi layanan primer ini, yang mana bidan-bidan tuh wajib ada di desa, minimal bidan sama perawat kerjasama di satu desa, secara komprehensif lah mereka itu akan menangani segala, apa namanya, maksudnya jadi bidan komunitas gitu, itu akan bisa mendukung loh, maksudnya kayak ketika ibu, walaupun dia ngalamin kehilangannya di rumah sakit, ya kan perlu di follow up juga ketika pulang ke rumah gitu. Nah, itu harus ngapain bidan yang di desa itu gitu. Ya, ya itu aja sih kayak curahan hati yang kerja di pemerintahan. Kita kita ini Iya. sebenarnya banyak inovasi Kan tapi jadi nggak dinkes pernah ya Erin didengar. ya. Ya, ini saya jadi ingat nih menanggapi ceritanya Erin ya. Nah, ini kalau untuk yang spesialis midwife bereavement teman-teman, itu mereka tuh dikasih fasilitas ya. Yang saya lihat ya, karena kan saya ngikuti mereka itu ya. Mereka tuh dikasih fasilitas juga untuk engage ke komunitas berupa mereka tuh dikasih HP, dikasih HP. Jadi kayak bidan di community midwives itu pokoknya mereka yang ada ada pelayanan yang itu mereka engage sama pasien secara langsung, mereka itu dikasih HP sama NHS. Jadi tidak HP-nya mereka pribadi. Itu mereka dikasih HP sendiri untuk kerja, dikasih laptop sendiri untuk kerja. Kemudian kalau HP ya mereka dibelikan paket data juga gitu ya. Itu nah kalau yang di spesialis midwife bereavement ini ya tadi seperti disampaikan Erin, itu mereka ada follow up-nya setelah mereka pulang. Ada monitoringnya juga untuk bikin support group itu juga sama mereka mengelola itu terus kayak yang kemarin di case saya itu saya lihat ya mereka kan janjian gitu ya sama pasien itu bahkan itu kan ada data pasien-pasien yang mungkin sudah waktu itu saya diajak bidan saya ketemu sama ibu yang dia bayinya meninggal waktu Natal tahun kemarin gitu dia bilang gitu jadi udah bulan-bulan yang lalu gitu bahkan tahun lalu gitu itu dia kontak bidan spesialis bereavement di rumah sakit janjian mau ngasihkan eh,
ini kit-kit ini yang tadi saya bilang ini ya teman-teman lihat tasnya ini ya. Ini tas donatur, donasi dari para ibu-ibu yang kehilangan anaknya juga. Jadi misalkan mereka kalau di kita kan ada kayak istilahnya 40 harian, 40 hari kematian, 100 hari kematian, ada 1000 hari kematian gitu ya. Nah, nah mereka itu ternyata kalau untuk mengenang bayinya gitu ya, mereka itu kalau di kita kan ya undang-undangan ya, tahlilan, macam-macam kan ya, berkatan gitu-gitu kan. Nah, mereka itu bikin kayak gini, bikin kit-kit baby kayak gitu. Lah itu buat disumbangkan ke rumah sakit. Nah, itu waktu itu saya nemenin teman saya janjian sama ibu yang bayinya meninggal 1 tahun kemarin gitu ya, untuk ngasihkan donasi Ya, di hal-hal mana sekarang perintilan-perintilan kerjanya buat kamu ya? bayi gitu. Jadi itu jalan banget teman-teman apa namanya di komunitasnya juga dan itu bagian dari Dalam? pelayanan bereavement juga gitu ya. Itu mungkin Iya, tanggapannya Mbak Mbak Dian untuk dari ini ya statementnya Mbak Erin. Oke, terima kasih Mbak Erni dan Mbak Erin. Kita langsung ya Mbak ke partisipan selanjutnya. Ada Mbak Iya boleh Niar. boleh. Silakan Mbak Niar. Halo, Assalamualaikum Erni dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam Mbak Nia. Niar. Jadi mau nanggapi juga, eh, dengar-dengar juga ada daulanya juga ya bereavement care itu di sana Erni. Iya nggak sih? Mm-mm. Pernah lihat Heeh, beberapa artikel tuh kalau mm-mm. ada daulanya juga. Terus mungkin kalau di Indonesia relevansinya mungkin belum ada di ruang maternity, tapi di ruangan yang paliatif atau penyakit terminal gitu ada binroh gitu kan. Misalnya orangnya fase dying atau sakaratul maut, bin rohnya datang mendoakan gitu. Terus mau tanya kalau di sana itu apa ada juga audit maternal perinatal kalau ada kematian ibu atau kematian bayi, mungkin aku terlewat tadi. Terus di fase apa auditnya? Soalnya pengalamanku dulu pas jadi bidan puskesmas itu pernah audit maternal perinatal tuh di fase fase berdukanya ibu. Jadi bayangin kita kita dari puskesmas itu tanya kronologis dari hamil sampai melahirkan sambil ibunya itu berderai air mata kayaknya harusnya aku nggak tanya deh gitu. Jadi sampai berasa kayaknya salah deh nanya gini ke ibunya gitu. Kayak serba salah begitu. Terus kalau di sana itu misalnya ada janinnya punya penyakit langka atau penyakit yang perlu penegakan diagnosa setelah setelah kematiannya itu prosedurnya kayak gimana? Soalnya kalau lihat case report tentang kayak kelainan langka-langka itu meskipun janinnya berakhir meninggal gitu lengkap banget pemeriksaannya dan bisa tegak diagnosisnya. Berbeda ketika di Indonesia ya sudah meninggal ya meninggal. Terima kasih. Ya langsung dijawab ya Mbak Dian ya biar nggak Oke, membuang-buang silahkan waktu Mbak. ya. Ya. Yang eh, eh, yang terkait tadi ya Mbak Tiar ya memang kalau audit audit maternal perinatal di sana itu dilakukan di semua case. Yang saya tahu ya, kalau di Indonesia kan AMP itu kan kasusnya dipilihi ya. Ya coba aja teman-teman bayangkan ya, misalkan kayak di Jawa Timur tadi gitu, kematiannya udah 20.000 sekian itu ya apa cara ngauditnya gitu kan terus waktunya kapan terus akhirnya yo bidan karo dokternya mungkin audit tok forum tok nggak pelayanan gitu kan jadi kalau saya tahu di Indonesia kan kita mungkin ambilnya random gitu ya atau mungkin saya kurang tahu lah bagaimana mekanisme Dinkes untuk mengambil kasus kematian untuk diaudit atau dibuat reflective discussion bareng-bareng ya cuman ya memang idealnya ya semua harus diaudit kan gitu loh harus ditelusuri gitu ini kenapa gitu kan yang kurang optimal di pelayanan yang mana gitu kan. Itu Mbak Niar. Nah, kalau misalkan mau teman-teman mau lihat yang spesifiknya itu gimana? Teman-teman lihat untuk kematian ibu ya, kematian ibu, kematian janin, itu lihat Embrace UK, itu dia kayak organisasi di bawah itu ada institusi, ada hospital, itu terintegrated banget. Itu yang mengelola data nasionalnya kematian ibu dan bayi di UK, Embrace UK itu. Dan di itu ada forum nasionalnya tiap tahun. Jadi sangat dijelaskan itu teman-teman. Apa namanya tuh eh, detailnya seperti apa, kemudian mekanismenya bagaimana gitu. Dan bahkan itu
Mbak Niar, kalau kita lihat di luar negeri itu kan kasus nirmis juga kan diaudit ya. Itu bahkan bayinya nggak mati atau ibunya nggak mati, tapi hampir mati. Nirmis case itu kan kasus hampir mati, yang mana pasiennya masih hidup gitu. Misalkan pelayannya nggak optimal. Misalkan ibu nih ya, contoh nih ya, ibu dia kehamilannya memang ada komplikasi gitu ya, komplikasi. Tapi akhirnya ibu itu tadi dari proses kehamilannya dan dari proses perawatan yang dia dapatkan, setelahnya dia mendapatkan oleh-oleh dari kehamilannya. Misalkan mereka sampai gagal ginjal, mereka sampai akhirnya mungkin ada kelainan-kelainan yang itu menetap sifatnya setelah proses kehamilan persalinannya dia atau masa nifasnya dia. Nah, itu kan ada audit juga ya, audit kasus nirmis, hampir mati gitu. Nah, itu kalau saya kemarin waktu ikut riset di Sutomo, itu biasanya pada pasien-pasien yang sampai perawatan lama ya, jadi durasinya sampai berminggu-minggu dirawat di Sutomo gitu ya. Akhirnya itu pastinya hidup, survive hidup gitu, tapi mungkin dia hidup tapi dengan kualitas hidup yang mungkin nggak sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih buruk gitu kan, karena dia ada oleh-oleh penyakit dari proses kehamilan persalinan nifasnya dia gitu. Itu Mbak Niar. Kemudian tadi yang menanggapi apa namanya tuh, di diambilnya kapan data, karena mereka memang medical recordnya itu udah terintegrasi ya Mbak Niar ya. Kadang itu ya mereka nggak akan diutik-utik untuk recalling lagi memori gimana kehamilannya, kan malah menyakitkan kan gitu loh. Wong bayinya meninggal, mereka ditanya gimana bu waktu hamil, gimana bu waktu persalinan, gimana. Ya kan kamu mengorek lukanya mereka, ya nggak secara nggak langsung gitu loh. Itu jadi mereka ya, saya lihat itu ya medical recordnya sangat terintegrasi ya teman-teman ya. Gitu. Terus yang tadi saya bilang, mereka dapat fasilitas laptop, dapat macam-macam. Itu kalau saya lihat mereka pelaporan pasien, mereka input data swabnya harian, itu udah data nasional yang mereka inputkan gitu. Jadi meskipun mereka pindah vaskes, yo nggak akan berubah gitu loh. Misalkan mereka pindah nih dari London terus ke Chelmsford, atau dari London mereka ke Birmingham, ya tetap mereka punya datanya. Data itu kan dibawa kemana-mana gitu loh. Itu. Dan yang bisa ngakses itu ya bidan NHS yang memang mereka punya ini apa namanya tuh, eh saya tak lihatkan dikit ya. Ini gambarannya nih ya. Saya ada nggak ya temanku yang punya lab, oh kata foto ya. Jadi kayak mereka buka antenatal praktek gini, mereka itu kan bawa laptop ya. Laptop itu satu komentar, ini di lain antenatal ya. Satu bidan dikasih fasilitas satu laptop, satu HP gitu. Nah, itu datanya mereka, data global nasionalnya mereka itu sangat private, teman-teman. Kalau memang bukan gawainya NHS, itu ya mereka nggak bisa ngakses. Dan itu kayak kartu gitu loh. Bukan kayak kita yang bisa share username, password. Ya enggak. Kalau kita di puskesmas gitu atau di rumah sakit kan kita misalkan ngisi sawap atau apa kan kita bisa share kan. Iki usernameku, iki passwordku, login dong gitu. eh, nitip nginput data atau apalah, simpus lah, macam-macam gitu. Itu kan nitip kan, bisa nitip. Tapi kalau di sana enggak, yo kamu yang melakukan pelayanan, yo kamu yang melaporkan gitu loh. Bukan kita melaporkan atas nama orang lain. Itu Mbak Niar. Terus apa lagi? Kayaknya udah deh itu deh. Itulah itu. Lupa aku macam mana. Eh, Jadi sudah iya terintegrasi Mbak Dian semua ya. ya Mbak Erni. Enggak yang tadi Mbak Iya Niar betul sampaikan, betul. bidannya pusing sendiri harus nanya ke pasiennya dari awal sampai kenapa terjadi kematian gitu ya Mbak. Mm-mm. Iya betul. Mm-mm. Ya, terakhir yang raisen ada Mbak Gita. Silakan Mbak Gita. Oke, assalamualaikum. Halo Mbak Erni, Mbak Waalaikumsalam. Dian. Ini pas banget sama-sama anak udah bobo ini. Jadi gini, menarik banget ya Mbak. Jadi sebetulnya hmm, perlu saya sampaikan juga bahwa di ICM yang sekarang, apa kompetensi ICM yang terbaru ya. Jadi ICM Essential Competencies for Midwifery Practice itu yang tahun 2024 kan udah rilis ya. Hmm. Itu sebetulnya juga ada yang namanya asuhan eh, pasca keguguran gitu Mbak sama baby loss. Nah kebetulan di sarjana itu juga ada mata kuliah komplikasi ya, Mm-mm. komplikasi terus ada skap kompleks juga yang di situ materinya memang mengenai
asuhan pasca keguguran dan juga baby loss. Nah, Hmm. kebetulan saya juga ngajar itu, Mbak. Hmm. Nah, jadi nih mohon izin juga ya, Mbak ya, Mbak Erni, Hmm. nanti mungkin beberapa tadi aku sempat apa SS gitu, screenshot barangkali diizinin apa enggak ya Boleh, sama Mbak boleh Erni, tadi share saya aja ke agak PPT-ku. Cuman ragu-ragu tadi gitu. yang ada gambar bayinya ya teman-teman ya, yang ada gambar bayi Kak Blur tadi yang terakhir-terakhir itu. Oh kok ini ya, ini tadi kan tak kasih bintang ya Kak. Oh ya, Karena mungkin soalnya beberapa mau ini memang menyampaikan mostly juga uh, ke mahasiswa gitu, mostly ini Mbak. dokumen pribadi kok. Ini hasil hasil jepretan kamera HP saya sendiri. Oh, iya Mbak. Jadi Ya. pengen mau saya sampaikan juga pada saat ngajar nanti gitu. Nah, Boleh dievaluasi. kendalanya memang betul apa teman-teman yang tadi sudah sampaikan ya, biasanya ini terjadi pada Hmm. saat sudah di lulus, jadi lulusan gitu. Jadi ketika waktu perkuliahan mereka sudah paham nih Mbak bagaimana harus melakukan asuhan pasca Hmm. keguguran gitu ya, kemudian asuhan untuk yang baby loss, yang IUFD, kemudian yang baik yang keguguran maupun yang IUFD ataupun yang kematian yang natal gitu ya. Cuman memang ketika saya kemarin sempat ketemu dengan mahasiswa yang lulus profesi, mereka sudah apa praktek di lahan gitu. Kesulitannya adalah membagi waktunya gitu, karena kan di lahan pasien banyak juga ya Mbak ya. Jadi akhirnya memang eh, kesulitan gitu dalam melakukan asuhan tersebut meskipun di perkuliahan sudah ada. Kalau zaman dulu kan memang nggak ada ya. Di kuliah tuh bahan kajiannya itu nggak ada tentang asuhan pasca keguguran atau yang BBLS gitu. Jadi memang kendalanya tuh di situ Mbak. Yang pertama itu. Terus kemudian eh, ada pun pelatihan juga. Pelatihannya memang tidak menyeluruh, nggak sampai yang sekompleks seperti yang di Mbak Erni sampaikan itu. Terus ketika saya juga coba waktu itu sempat tanya sama salah satu direktur rumah sakit besar swasta di Jogja gitu, beliau menyampaikan bahwa di sini tuh kendalanya ya psikologis masyarakat itu melihat rumah sakit besar itu ketakutan, Mbak. Apalagi dengan adanya fasilitas layanan yang bagus banget gitu. Jadi mereka udah ketakutan duluan, udah minder duluan gitu. Wah, nanti kalau harganya mahal gimana gitu ya. Jadi mereka takut di eh, kaitannya sama pembayaran dan lain-lainnya gitu. Gitu. Jadi ketika salah satu direktur rumah sakit tersebut mau ada wellness tourism, jadi beliau mau membuat wellness tourism gitu. Juga ada bereavement juga Mbak waktu itu sempat cerita. Cuman memang ya itu fasilitasnya nggak murah ya yang pertama. Yang kedua psikologis pasiennya juga jadi akhirnya nggak mau ke layanan tersebut gitu. Jadi akhirnya terima ke RSUD yang memang eh, banyak yang gratis bisa BPJS juga gitu ya. Dan nggak ada layanan tersebut gitu. Jadi kadang kayak susah juga ya gitu untuk membuat apa ya sejalan antara teori kemudian dengan prakteknya. Tapi mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih baik gitu ya Mbak ya dengan adanya eh, apa rilis yang terbaru dari ICM ini. Mudah-mudahan semua eh, kampus juga sudah membuat yang terbaru gitu untuk bahan kajiannya. Terima kasih Mbak Erni. Iya, terima kasih Bu Gita sharingnya. Mungkin langsung saya tanggapi ya Mbak Dian ya. Nah, Nggih, monggo Mbak teman-teman Erni. apa namanya untuk klien bereavement ini sebenarnya nggak hanya di area maternitas saja ya. Saya lihat di rumah sakit saya itu kan kebetulan ini memang saya kan ditempatkan ya rumah sakit pemerintah ya. Bloomfield itu kan rumah sakit pemerintah di area Inggris Timur ya, di Essex saya. Itu ya semuanya ditanggung sama asuransi nasional gitu loh. Jadi itu sudah jadi satu kesatuan layanan yang memang ditawarkan gitu loh. Misalkan pun misal nih ya, ibunya nggak mau dapat memory box atau ibunya nggak mau dapat fotografi ya nggak masalah gitu. Tapi tapi dengan kita menawarkan itu kan eh, kita lebih kayak personalized care ya, suportifnya dapat gitu loh teman-teman. Nah itu yang saya ini kan. Kemudian yang kayak bereavement juga itu nggak hanya sekedar kematian di area perinatal ya teman-teman. Ada bereavement yang untuk masyarakat umum. Misalkan nih istri yang suaminya meninggal atau
mungkin suami yang istrinya meninggal atau kematian dari bapak ibunya gitu. Itu ada juga. Itu saya tahunya pas waktu saya jalan cari makan di lantai bawah gitu ya. Saya kan di lantai 4 terus ya. Kalau di lantai 4 terus tadi kan maternity ya, khusus untuk maternity area ya. Nah, waktu saya jalan-jalan di lantai bawah itu, eh, saya nemu bereavement care, tapi itu untuk masyarakat umum. Ya tadi saya sampaikan, misalkan istri yang ditinggal mati eh, suaminya, yang istrinya yang lebih general, itu ada juga yang layanan bereavement seperti itu. Tapi saya kurang tahu spesifiknya seperti apa. Cuman itu masuk di dalam pelayanan kesehatan, gitu. Kalau di Inggris, itu ya begitu ya. Terus yang terkait ya memang kayak kurikulum kita itu memang sangat perlu banyak sekali belajar ya. Bahkan ya saya kalau boleh ngomong kadang kita nggak berekspektasi macam-macam ke mahasiswanya gitu. Kadang gurunya aja nggak tahu gitu gimana dia meningkatkan awareness itu ke mahasiswanya gitu lah. Itu. Jadi ya memang PR-nya sangat banyak termasuk juga membuat melek atau saling aware teman-teman di organisasi profesi ya gitu loh. Karena memang benar kata Mbak Edith, kita itu pelatihannya improvementnya itu masih area kegawat daruratan, masih ke area bagaimana untuk menurunkan AKI AKB gitu loh. Hal-hal seperti ini mungkin masih belum jadi prioritas buat teman-teman di profesi. Mungkin demikian. Terima kasih Mbak Erni atas tanggapannya. Sebetulnya ada yang chat ke WA saya Mbak Erni, tapi tadi sudah disinggung sama Mbak Erni. Jadi gimana kalau yang meninggal Apa? itu justru ibunya? Jadi memang ada layanan bereavement care juga ya Mbak untuk misal suami atau keluarga yang ditinggal meninggal oleh ibunya ini. Mm, 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 mm. Iya, itu kalau yang di Rainbow ini itu tuh disiapkannya buat yang orang tua ke anak ya gitu. Yang tadi saya bilang kalau targetnya itu kan kayak mungkin di apa namanya masuknya ke yang general gitu loh teman-teman, kayak populasi yang general gitu. Yang saya bilang treatment care yang di lantai 1 itu. Kalau yang Rainbow Clinic ini buat yang seperti namanya ya rainbow gitu. Ini tuh juga eh, pernah saya share nggak sih? Ada yang namanya reflective unit teman-teman. Jadi ini tuh kan nanti ngefeknya kan sangat banyak ya karena kehilangan ini. Termasuk nanti ketakutan-ketakutan mereka ketika mereka menghadapi kehamilan berikutnya akan sangat meningkatkan resiko mereka fear of childbirth. Kemudian mungkin akhirnya membuat keputusan-keputusan yang salah terhadap proses persalinannya mungkin atau kurang kurang bijaksana lah istilahnya seperti itu. Bukan salah ya, kurang bijaksana gitu. Nah, itu kalau di UK itu mereka itu ada reflective unit yang mana ibu itu boleh mengeluarkan segala unek-uneknya sebelum mereka hamil. Jadi preconception itu nggak hanya sekedar kayak kamu disuruh minum samfolat 400 eh, mikrogram gitu kan per hari. Kamu harus minum ini, minum itu, harus periksa ini, harus screening penyakit menular seksual. Nggak hanya itu gitu. Mereka itu juga ada persiapan eh, kesehatan mental juga gitu ya. Termasuk juga mereka yang multigravida. Bukan kalau di kita kan preconception care kan mungkin cenderung ke catin ya, calon pengantin. Kalau saya lihat itu juga yang perlu kita ini kan juga preconception care buat para ibu-ibu yang multigravida gitu. Karena malah kebanyakan itu kalau kita ngomongin kematian ibu ya, kematian ibu itu banyak terjadi di eh, multigravida malah gitu ya. Kehamilan kedua, ketiga itu terjadi kematian ibu itu. Gitu. Jadi kan itu kan terlihat ya unplanned pregnancy gitu. Mungkin begitu Mbak Dian. Ini, terima kasih Mbak Erni. Saya nyatet itu banyak banget sampai sampai ini tuh harus harus dimulai dari mana seperti Sorry ya, teman-teman aku juga sorry tadi saya kalau kebanyakan menyampaikan. ngomong ini aku. Sorry, sorry. Nggak apa-apa Mbak. Ini ada buku Smaira Ambarwati Ibu barangkali mau open mic atau mau saya bacakan. Jadi barangkali Ibu Heeh. mau open mic. Jadi memang di sini buku Smaira juga banyak ini ya banyak sharing juga di kolom chat dan harapan beliau semoga kedepannya lebih baik dengan ide-ide cemerlang teman-teman di sini karena memang banyak sekali muncul ide-ide gitu nggak dari diskusi kita malam hari ini. Iya. Oh, nggih, Ya monggo itu Ibu Bu sama lah. Humaira kan expertnya juga di
breastfeeding ya, itu mungkin juga Bu Maira saya lihat itu ibu-ibu yang kehilangan bayinya itu ya, apalagi yang sudah aterem-aterem gitu ya, bayinya meninggal, itu masalah menyusuinya itu Bu Maira, kasihan banget ya Allah gitu kan. Saya dengar teman-teman saya itu sudah bayinya meninggal ya, mereka harus mompa ASI sambil nangis, ASInya dibuangi ke wastafel. Oh, semakin coba dibayangkan ya, terus belum lagi apa payudaranya itu bengkak gitu kan, berlapis-lapis penderitaannya ibu-ibu itu gitu kan. Jadi kita ya sebagai, apalagi kita sesama perempuan ya bidan itu ya gitu, kita harus jauh lebih sensitif terhadap mereka gitu. Mas sayang, pecintaku. Iya, Mbak Erni. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin kita akan akhiri di 9.30 ya teman-teman. Kita nambah 1 jam, tapi rasanya itu kayak cepet banget gitu. Mungkin nanti kita bisa sambung di grup WhatsApp ya Mbak Erni. Kalau teman-teman Iya, mau diskusi boleh lagi nanti bisa di dipakai grup WhatsApp. berdiskusi aja itu grupnya. Barangkali nanti ya, barangkali ada link-link atau mungkin pelatihan-pelatihan yang ada sebenarnya nanti kalau misalkan teman-teman pengen belajar ya. Itu saya ikut beberapa pelatihan dan itu gratis online dari UK. Ada charity organization Sons, ada eh, itu yang fokus banget itu buat healthcare healthcare professional training, bahkan sampai ini juga providernya teman-teman, kantor kantor itu juga mereka ada pelatihannya ya. Itu untuk menyiapkan support system para ibu-ibu yang kembali bekerja setelah kehilangan anak gitu. Nah, itu kalau di Indonesia kan paling nggak sampai segitunya ya. Jadi kantor-kantor itu mereka ada dikasih pelatihan juga, training bagaimana mereka itu support para pekerjanya, terutama habis mungkin maternity leave, bukan ya kayak maternity leave ya, cuti habis keguguran gitu atau cuti habis anaknya meninggal gitu. Itu mereka ada pelatihannya juga. Nanti coba saya kirim linknya di grup aja ya Mbak Dian ya, karena mungkin biar nggak kemalaman. Oke, siap Mbak Erni. Teman-teman, saya izin menyimpulkan, oke, sebetulnya banyak sekali yang kita dapatkan, tapi mungkin yang bisa kita ambil pelajarannya gitu Mbak. Kita berjalan bareng-bareng gitu. Nggak ada lagi bidan yang mungkin akan menyalahkan bidan lain atau menyalahkan ibu atau lain-lain, tapi intinya kita bisa mendukung satu sama lain. Begitu juga yang tadi Mbak Erni sampaikan, organisasi profesi gitu ya. Kalau di kita mungkin IBI itu benar-benar menjadi ruang bidan dan bisa mendukung bidan gitu. Tidak hanya mungkin mungkin kalau sekarang kita masih ngejar SKP, ngejar macam-macam, tapi juga semoga ke depannya nanti organisasi profesi kita bisa mendukung penuh terhadap organisasi terhadap bidan. Dan yang tadi juga banyak sekali Mbak Eni jelaskan, mungkin nanti Mbak Eni akan memberikan closing statement dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Erni akan kembali ke kita gitu ya Mbak. Bagaimana peran yang kita jalani saat ini menjadi langkah awal kita bisa mewujudkan cita-cita besar ini. Monggo Mbak Erni untuk closing statementnya. Ini mungkin satu kata Ya, penutup karena banyak ya, sekali yang kita intinya gini dapatkan ya, dalam maksudnya ini. sebagai penutup ya teman-teman ya, karena ini saya tuh niatnya itu hanya pengen share, hanya pengen ini aja gitu ya. Semoga teman-teman yang join di malam hari ini ya, tadi kayaknya hampir menyentuh 50-an orang, saya nggak berharap apa ya, yang muluk-muluk lah ya. Teman-teman yang mungkin join sampai akhir sesi ini, nanti semoga dapat ilmu, dapat sesuatu insight yang baru, kemudian nanti paling minimal mungkin kalau ketemu ibu yang seperti itu gitu ya, kita lebih sensitif aja lah gitu. Kalau misalkan pengen lebih ambisius lagi, coba diimplementasikan di praktek kliniknya sehari-hari gitu ya. Coba teman-teman pikirkan bagaimana kita itu bisa memberikan pelayanan yang lebih personalized gitu ya. Personalized untuk mereka, yang lebih caring terhadap mereka gitu ya. Karena kalau boleh dibilang itu, saya itu akhirnya banyak membuat kesimpulan gitu. Kenapa bidan desain itu sangat disayangi sama perempuan gitu ya. Kenapa kok perempuan-perempuan di sana di negara maju itu lebih banyak memilih bidan kan gitu ya. Ya karena memang bidan itu se-caring itu gitu loh. Sebenarnya se se sesosmed itu mereka memberikan pelayanan buat buat para pasien-pasiennya gitu, buat para ibu gitu. Jadi mereka ya idamannya para perempuan gitu loh teman-teman. Nah itu sebelum kita apa namanya pengen diapresiasi gitu ya, coba kita sendiri juga sering-sering berkaca gitu, apa yang bisa kita kita perbaiki gitu dari diri kita gitu. Mungkin seperti itu Mbak Dien. eh Sedikit dari saya ya teman-teman ya, saya mohon maaf banget kalau misalkan ada kesalahan
salah kata atau bahkan tadi ada yang sempat recalling memorinya ke saat keguguran kayak Mbak Edit gitu ya. Mohon maaf kalau event atau diskusi kita malam hari ini mengingatkan kembali peristiwa traumatiknya teman-teman ya. Mohon maaf. Mm-mm. Mungkin demikian Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Erni atas closing statement-nya. Mungkin satu kata buat teman-teman bidan, kita sama-sama berpegangan erat dan tetap semangat menjalani profesi kita karena seluar biasa itu profesi bidan. Em, Mm-mm. Mungkin demikian teman-teman nanti bisa dilanjutkan di grup WhatsApp. Jadi ini langkah awal kita sudah tahu dan nanti semoga selanjutnya akan ada diskusi-diskusi yang memantik itu bagaimana kita bisa mengimprove diri kita sebagai seorang bidan. Siap. Demikian dari Terima saya. kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Erni, terima kasih banyak juga teman-teman. Ini sharingnya luar biasa sekali. Em, Mm-mm. saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam acara hari ini. Em, Nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf Terima ya kasih. lahir batin semuanya izin live. Terima kasih Erni, terima kasih Mbak Din. Kami sami.